Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Dikarenakan PMG1 akan segera tamat, silahkan Penatua untuk memberikan vote distingan mimin dari judul yang sudah diajukan, dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 2311, Naga Hitam, subscribe Penatua. Lin Feng mengenakan jubah dunia, rambutnya berkibar tertiup angin, dan dia terdengar sedingin es. Kerumunan orang terkejut, dia sangat kuat dan dengan mudah mengalahkan Huo Shang. Pertempuran mereka bahkan lebih mengesankan daripada pertempuran Huo Shang dan Aoli. Huo Shang tidak bisa menahan serangan tunggal dari Lin Feng. Yang paling mengejutkan adalah bahwa Lin Feng memberitahu lawannya bahwa ia gagal menghargai kebaikannya. Siapa yang berasal dari kuil, Lin Feng atau Huo Shang itu? Apakah klan dunia berpikir mereka cukup kuat untuk bersaing dengan kuil? Protagonis sejati pada hari itu seharusnya adalah Mo Zeng dan lawannya, dan yang mengejutkan, ada begitu banyak pertempuran. Kultivator kuat Supreme Animal World, klan dunia. Kali ini mereka sangat kuat dan bisa menindas kuil api. Huo Shang adalah seorang kultivator yang sangat kuat dan dia telah dikalahkan dengan mudah. Kuil api seharusnya tidak mengganggu orang, kata Lin Feng acuh tak acuh. Huo Shang dan anggota Fire Shrine lainnya meringis. Kuil api diganggu orang. Siapa yang menggertak siapa di sini? Kerumunan tertegun. Apa pria? Lin Feng bahkan tidak berbalik, dia pergi dengan para pembudidaya lain dari klan dunia. Kultivator yang kuat yang berasal dari kelompok Lin Feng dan masih di panggung pertempuran juga melintas dan mengikuti Lin Feng. Mereka tampak agung dan mengagumkan. Kerumunan bertanya-tanya apa artinya semua ini, apa tujuan sebenarnya dari klan dunia untuk muncul. Mereka telah bersembunyi untuk waktu yang lama, sekarang mereka kembali. Mereka ingin memberitahu semua orang di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan bahwa mereka kembali, dan mereka melakukannya dengan paksa. Karena itu, hanya kejeniusan mereka yang paling menonjol yang pasti muncul hari ini, dan kuil api adalah batu loncatan mereka hari ini. Petik 2. Kuil api yang buruk. Klan dunia datang untuk menimbulkan masalah hari ini. Petik 2. Semua orang bergosip. Mereka juga memandang King Feng dan Jing lagi. Mereka telah mendengar tentang aliansi pernikahan yang direncanakan antara Fire Shrine dan Void Phoenix Clan. Guru Huo Xingzi dan ayah Jing adalah teman baik. Bagi Huo Xingzi, Jing dan King Feng sudah menjadi anggota kuil api karena mereka seharusnya menikah dengan beberapa dari mereka. Tapi klan dunia telah mempermalukan mereka. Daimon itu sangat kuat. Dia mengalahkan Huo Shang, pikir Aoli, menjaga Lin Feng. Aoksu ada di sebelahnya dan mengangguk setuju. Aku akan pergi dan melihat. Kamu dapat kembali, jangan menunggu aku, kata Aomo pada saat itu. Keduanya mengerutkan kening. Aoli berteriak, Aomo, mau kemana? Mereka tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kamu bisa kembali, teriak Aomo. Aoli mengerutkan kening tetapi kemudian Aoksu berkata, bocah itu sangat kuat. Dia akan baik-baik saja. Petik 2. Tapi Daimon itu jahat dan sangat kuat. Kelompok orangnya juga sangat kuat, gumam Aoli, menatapnya. Aomo tidak bodoh. Meskipun Daimon sangat kuat, aku tidak berpikir dia ingin klan naga sebagai musuh, kata Aoksu. Aoli mengangguk. Mereka tidak mengejar Aomo, dan terus menonton pertempuran. Mo Zeng berdiri di langit, menatap Mo Fu. Dia berkata dengan jelas, sekarang giliran kita, bukan? Berjuang, kata Mo Fu dengan suara iblis. Itu bergema di sekitar mereka. Jubah Mo Zeng berkibar ditiup angin. Dia berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Suara iblis mereka membuat darah semua orang mendidih di pertempuran Mojia. Bahkan Kaisar Surgawi kagum pada kekuatan suara mereka. Setiap kali Mo Fu mengambil langkah, sepertinya dunia akan runtuh. Gelombang energi yang kuat menabrak Mo Zeng. Mo Zeng tampak tidak terguncang. Dia telah menggunakan teknik pembersih tubuh Deva Mara di kolam iblis di klan iblis kuno. Dia sangat kuat. Setelah berlatih kultivasi iblis, Mo Zeng mulai mempelajari Deat Dao. Saat itu, klan iblis kuno kemudian membawanya ke pengadilan 10 Yama dan kemudian ia diterima di kuil neraka. Dia memiliki kehidupan yang luar biasa di neraka. Mo Zeng maju selangkah, dan kekuatan iblis diluncurkan. Dia tampak seperti iblis tak tertandingi, Deat Dao-nya berguling-guling di sekelilingnya dengan ketakutan. Demon, Demonic Punisher, kekuatan iblisnya luar biasa, kerumunan itu mengamati, dia tampak seperti raja iblis yang tak tertandingi. Iblis Dao, Demonic Punisher's Dao, jalan agresivitas. Semua orang menatap Mo Zeng saat dia mengangkat tinjunya dan meninju. Pedang mengambang, kata Mo Fu dengan dingin. Suara iblisnya berubah menjadi pedang iblis, yang menembak ke arah Mo Zeng. Namun, Mo Zeng melambaikan tangannya, dan iblis-iblis muncul di sekitar dan mendekat pada pedang. Mo Zeng tidak lebih lemah dari Mo Fu. Seberapa kuat? Ini adalah bentrokan iblis. Renung orang banyak. Mo Zeng melambaikan tangannya lagi, dan kekuatan kematian muncul dan berubah menjadi sungai Deat Dao. Kekuatan ganda Dao. Kerumunan tercengang.
Mo Zeng mengerti kekuatan dual Dao, satu adalah Demon Dao, yang lain adalah Deat Dao. Sangat mengesankan, dia benar-benar terlihat seperti Dewa Iblis, dan Dewa Kematian. Para pembudidaya kuil neraka sangat kuat. Di masa depan, kompetisi akan semakin sengit di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan. Petik 2. Pertempuran mereka luar biasa. Kemampuan bertarung Mofu sudah luar biasa bagi Kaisar Surgawi, dan dia termasuk di antara para pembudidaya terkuat generasinya di kuil iblis. Kalau tidak, dia tidak akan mengundang begitu banyak orang untuk datang dan menonton pertempurannya melawan Mo Zeng setelah anggota Shrinnya, kuil iblis, terbunuh. Sebaliknya, Mo Zeng tidak menunjukkan kekuatan seperti itu ketika dia telah mengalahkan para pembudidaya kuil iblis. Hari ini, dua kuil telah kalah, kuil api dan kuil iblis. Satu kalah melawan klan dunia, dan yang lain kalah melawan seorang kultivator dari neraka. Lin Feng tidak tertarik dengan pertempuran mereka. Setelah pergi, Aomo menyusulnya dan Lin Feng mendengar nyanyian naga. Lin Feng tiba-tiba berbalik dan menatap Aomo dengan dingin. Aomo meraung dan berubah menjadi naga hitam. Dia tampak galak. Dia melemparkan dirinya ke Lin Feng. Seketika orang-orang di sebelah Lin Feng berubah menjadi binatang buas dan pindah untuk mencegatnya. Bestial Ki diluncurkan. Mereka waspada dan berhati-hati. Aomo adalah naga asli dari klan naga. Menjadi naga mirip dengan memiliki tubuh tipe raja. Kembalilah, perintah Lin Feng dengan santai. Binatang buas memandang Lin Feng. Dia tampak sangat tenang. Mereka kembali kepadanya, tetapi mereka masih menatap naga iblis itu. Naga besar bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng tersenyum, mencengangkan mereka. Apakah Lin Feng gila? Tapi kemudian naga itu mulai menggosok wajahnya ke wajah Lin Feng. Lucunya. Apa yang sedang terjadi? Lin Feng membelai naga dengan lembut. Dia tersenyum dan berkata, bocah kecil, kamu masih muda. Naga itu bergemuruh, berbicara dengan drakonik. Lin Feng melompat ke atasnya dan berkata, baiklah, ayo pergi. Naga itu bangkit di udara dan mereka terbang. Semua orang tercengang. Lin Feng telah mengangkat naga. Lin Feng dan yang lainnya kembali ke wilayah barat laut. Setelah waktu yang singkat, berita bahwa klan dunia telah mulai naik lagi di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan dengan cepat menyebar. Berita bahwa klan dunia menang melawan kuil api di tahap pertempuran Mojia juga menyebar. Ini adalah kedua kalinya kuil api dihina. Bab 2312, Daimon menarik perhatian, subscribe Penatua. Di wilayah barat laut, ada barisan pegunungan dengan ki yang kuat. Dari puncak gunung, orang hanya bisa melihat awan dan gedung-gedung tinggi. Itu adalah klan dunia, lokasi yang bagus untuk ki. Di masa lalu, kelompok-kelompok kuat telah memperebutkan wilayah itu, tetapi hari-hari ini, klan dunia memilikinya untuk diri mereka sendiri. Di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, setiap inci tanah mahal dan penting. Jika seseorang ingin menyerang suatu daerah, mereka harus bertarung. Hanya kekuatan yang penting di dunia itu. Kelompok terkuat memiliki wilayah terbaik. Klan dunia kuat sekarang, jadi mereka berhasil mengambil tempat ini. Tentu saja, klan dunia terdiri dari beberapa kelompok pengaruh, pasukan yang diperoleh Lin Feng dari Raja 10.000 binatang, pasukan klan dunia itu sendiri, dan pasukan pribadi Lin Feng. Semua orang mendengarkan Lin Feng, dan World Clan tidak membutuhkan apapun darinya. Satu-satunya persyaratan yang mereka miliki adalah bahwa ketika Lin Feng berada di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, dia harus mengatakan dia berasal dari klan dunia. Tapi itu tidak benar-benar persyaratan, karena Lin Feng tetap membutuhkan identitas lain. Dia tidak bisa bersaing dengan kuil, jadi dia tidak bisa tinggal di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan bergantung pada identitas aslinya. Ada naga hitam melayang di atas Lin Feng. Dia telah menjadi kecil, hanya 7 beberapa meter. Jika Aoli melihat itu, dia akan tercengang. Seekor naga iblis ganas dan brutal, dan yang mengejutkan, itu terlihat lucu di depan Lin Feng. Sulit dibayangkan. Namun, bagi Aomo, Lin Feng seperti seorang ibu. Lin Feng telah membesarkannya. Bocah kecil, ayo pergi, kata Lin Feng ke Aomo. Aomo langsung bangkit ke udara dan membawa Lin Feng pergi. Dia meraung, dan semua orang mendengar nyanyian naga di klan dunia. Di atas batu raksasa di dekatnya ada seorang lelaki tua, yang memandang ke langit dan berpikir, orang terlarang punya naga. Sangat brilian, pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan tidak akan tenang, gumam lelaki tua itu, tersenyum tipis. Aomo membawa Lin Feng ke pintu masuk Void Phoenix Clan, dan meraung untuk mengumumkan kedatangan mereka. Banyak pembudidaya kuat dari Void Phoenix Clan keluar dan bertanya kepada Lin Feng, siapa kamu, yang mulia? Daimon dari klan dunia. Aku bertemu dua wanita yang sangat cantik dari Void Phoenix Clan terakhir kali, dan aku sangat mengagumi mereka. Aku ingin melihat mereka. Tolong beritahu mereka, kata Lin Feng dengan tenang. Kultivator yang kuat terkejut. Orang ini adalah Daimon, orang yang dengan mudah mengalahkan Huo Sang. Semua orang tahu itu, dia luar biasa. Silakan tunggu, jawab penjaga. Mereka mulai berbicara menggunakan telepati dan dengan cepat, semua orang,
termasuk pejabat tinggi klan Void Phoenix, tahu bahwa Daimon dari klan dunia ada di sana. Seorang pria parubaya di halaman yang jauh tampak terhibur ketika mengetahui bahwa Daimon telah datang. Beberapa hari yang lalu, Huo Xingzi memperkenalkan pembudidaya kecil yang gila itu kepada King Feng. Tapi King Feng menyukai Lin Feng, sekarang Daimon tampaknya tertarik pada King Feng dan datang menemuinya. Segalanya semakin menarik. Petik 2. Pria parubaya itu tidak memiliki kecurigaan mengenai identitas Daimon. Bagaimanapun, klan dunia telah muncul kembali, dan mereka sangat kuat. Fakta bahwa mereka ingin bangkit kembali adalah normal, terutama jika mereka memiliki pembudidaya yang sangat kuat. Klan dunia ingin berteman dengan beberapa klan penguasa Sage Suci untuk membantu mereka menahan tekanan dari kuil. Pria parubaya itu tersenyum ketika memikirkannya. Tampaknya itu benar-benar tujuan Daimon. Namun, Daimon adalah Lin Feng. Setelah waktu yang singkat, beberapa orang muncul di luar klan di depan Lin Feng. Mereka sangat kuat, dan tertarik pada Daimon dan jubah dunianya. Klan dunia sangat terkenal saat itu. Sayangnya, ketika aku masih muda, klan dunia sudah bersembunyi. Ada legenda di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, dikatakan bahwa selama masa keemasan klan dunia, ada seorang kultivator yang tiada taranya yang bisa menghancurkan seluruh dunia dan sangat sombong. Bagaimana akhirnya dia mati? Daimon, kamu seorang jenius di klan dunia. Jadi kamu mungkin tahu yang sebenarnya, akankah kamu memberitahu kami tentang dia? Tantang seorang lelaki tua dengan keras pada saat itu, dia terdengar tenang dan tenang. Kamu bisa datang dan mencoba untuk mendapatkan informasi, jika kamu mau, jawab Lin Feng, tersenyum tipis. Kultivator yang kuat dari Void Phoenix Clan menatapnya. Aku akan mencoba, kata seorang kultivator yang kuat pada saat itu, berkedip ke depan. Dia adalah seorang kaisar surgawi. Dia tersenyum pada Lin Feng dan berkata, aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat para pembudidaya klan dunia, kekuatan apa yang mereka miliki. Dia melemparkan dirinya ke Lin Feng dan mengangkat tangannya. Orang-orang di sekitar mendengar ledakan sonik. Itu seperti bintang jatuh sedang terbang menuju Lin Feng. Suasana menjadi ilusi dan terus berubah tanpa terduga. Pria itu memiliki kesan ia mendarat di dunia lain. Kekuatan dunia merusak energi kosmik. Kata Lin Feng acuh tak acuh. Lawannya menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan energi kosmiknya lagi. Lin Feng perlahan berjalan ke arahnya. Lin Feng memukul pria itu, menghancurkannya, untuk menabrak tanah dengan keras. Dia batuk darah dan wajahnya memucat. Dunia di sekitarnya menjadi normal kembali. Apa yang sedang terjadi? Energi kosmik aku. Kultivator yang kuat itu menarik muka yang panjang, kekuatan dunia telah membawanya ke tempat lain dan merusak energi kosmiknya. Para kultivator Void Phoenix yang kuat saling melirik dengan heran. Serangan yang aneh. Beberapa saat sebelumnya, ketika mereka menyadari bahwa keduanya telah menghilang, mereka merasakan kekuatan dunia yang misterius dan sedetik kemudian, laki-laki mereka muncul kembali dan terluka parah. Energi kosmiknya juga terkorosi. Luar biasa, seperti yang diharapkan. Pada saat itu, tidak ada yang meragukan bahwa Lin Feng sama sekali dari klan dunia. Mereka telah melihat kekuatan dunia yang otentik. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa itu adalah kekuatan dunia Lin Feng sendiri? Apa-apaan itu? Darah aku mengaduk dengan gelisah, kata kultivator yang kuat, menatap Lin Feng dan Aomo. Aomo terlihat seperti naga ilusi pada saat itu karena dia sangat kecil. Aomo meraung marah. Seekor naga hitam turun dari langit dan mendarat di depan pria itu, cakar tajam bergerak ke arahnya. Kekuatan menindas yang mengerikan mengelilinginya. Naga itu raksasa, panjangnya 1000 meter. Jantung kultivator mulai berdebar. Tanah retak, cakar menangkapnya. Jika naga iblis menekan dengan lebih banyak kekuatan, dia bisa memotongnya. Kasihanilah, teriak para penggarap kuat dari klan dunia ketika mereka melihat itu. Semua orang bisa mendengar nyanyian naga. Naga iblis berhenti bergerak, pembudidaya yang kuat ditutupi dengan keringat dingin. Para pembudidaya kuat dari klan Void Phoenix mengangkat kepala mereka dan menatap naga iblis. Lin Feng berdiri di atas kepalanya, berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, jubahnya berkibar tertiup angin. Dia tampak misterius dan tak terduga. Itu naga sungguhan, dia mengendarai naga sungguhan. Para pembudidaya kuat klan Void Phoenix tercengang. Itu adalah naga iblis, mungkin naga iblis yang datang ke kuil iblis bersama Oli di waktu yang lain, seekor naga dari klan naga dunia hewan tertinggi. Naga raksasa itu nyata, yang berarti dia seperti manusia yang memiliki tubuh tipe raja. Mereka bangga dan sombong. Bahwa Daimon dari klan dunia telah membuatnya tunduk, dan menggunakannya sebagai alat transportasi, dia jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Klan dunia telah hidup kembali dan memiliki beberapa jenius yang luar biasa. Kerumunan tetap diam. Di kejauhan, seorang lelaki tua tiba dan berkata kepada Lin Feng, aku baru saja mengirim beberapa orang untuk memanggil Nona King Feng dan Nona Jing. Jika mereka ingin melihat kamu, mereka akan datang. Petik 2. Karena seperti itu, aku akan menunggu di sini, Lin Feng tersenyum. Sebenarnya, dia sudah berbicara dengan King Feng, dan tidak ada yang memberitahunya bahwa dia ada di sana.
Meskipun dia telah menunjukkan kekuatannya, Void Phoenix Clan masih tidak mau membiarkannya melihatnya. Void Phoenix Clan ingin memberikan wajah Fire Shrine karena mereka telah dipermalukan 2 kali. Kuil api sangat marah akhir-akhir ini. Jika Void Phoenix Clan memungkinkan King Feng dan Jing untuk pergi dan melihat Daimon, itu akan menjadi penghinaan ketiga. Bab 2313, Jimat Darah Phoenix, Subscribe Penatua. Lin Feng menunggu 1 jam dan orang yang sama berkata kepadanya, Daimon, yang mulia, kamu sudah menunggu sebentar dan mereka tidak datang, mereka mungkin tidak ingin melihat kamu. Kamu harus pergi. Lin Feng tersenyum padanya dan berkata, terakhir kali, Nona Jing, Nona King Feng, dan aku berbicara, dan mereka berkata bahwa mereka akan senang melihat aku jika aku datang dan mengunjungi mereka. Ketika dia melihat senyum Lin Feng, lelaki tua itu terkejut, tetapi dia balas tersenyum dan menjawab, mungkin mereka bahagia saat itu, dan mereka berubah pikiran. Dia akan menikah dengan seseorang dari kuil api. Melihatmu tidak pantas. Petik 2. Aku tidak percaya padamu. Aku bertanya kepada Nona King Feng tentang itu, dia berkata dia tidak ingin menikah dengan siapapun dari kuil api di depan mereka. Kamu pembohong, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Naga iblis itu meraung dengan marah dan bangkit di udara. Lin Feng memandang wilayah Void Phoenix Clan dan tiba-tiba berbicara, Nona King Feng, Nona Jing. Ini aku, Daimon dari klan dunia. Petik 2. Semua orang di Void Phoenix Clan mendengarnya. Suaranya menyebabkan gelombang suara di seluruh Void Phoenix Clan. Banyak orang mengangkat kepala dan memandang ke kejauhan. Daimon dari klan dunia telah mengalahkan Huosang dari kuil api. Apakah dia menyukai Nona Jing dan Nona King Feng? Kedua wanita itu memang menonjol, mereka sangat cantik. Kalau tidak, kuil api tidak akan mencoba mengusulkan aliansi pernikahan untuk mereka. Yang mulia, apa artinya itu? Kata beberapa pembudidaya kuat dari klan Void Phoenix dengan dingin, menarik wajah panjang. Itu berarti aku tidak percaya padamu, kata Lin Feng, menurunkan tangannya dan menatap mereka di tanah. Setelah beberapa detik, 2 siluet berkedip ketika mereka tiba. Mereka tampak bahagia, santai dan ringan, King Feng dan Jing. Jing terkejut, siapa pria ini? Mengapa Feng selalu ingin melihatnya? Dia telah memperhatikan bahwa King Feng memiliki perasaan untuk Lin Feng. Apakah dia berusaha mencari pacar lain, hanya untuk tidak menikah dengan anggota Fire Shrine? Terakhir kali, dia telah mengalahkan orang-orang dari kuil api. Oke, tapi sekarang dia masih ingin melihatnya. Miss King Feng, Miss Jing, Lin Feng tersenyum. Void Phoenix Clan berbohong dan berkata kamu tidak ingin melihatku. Untungnya, aku tidak mempercayai mereka, jadi aku mengambil kebebasan untuk memanggil kamu. Petik 2. Itu tidak masalah. Aku tidak tahu kamu ada di sini, ada apa? Tanya King Feng dengan sabar. Dia pura-pura terlihat cuek, tentu saja. Tidak banyak, aku senang bertemu dengan kamu terakhir kali. Apakah kamu ingin berjalan-jalan? Petik 2. Feng, lupakan saja, kata Jing. Dia tidak menyukai pria ini. Dia tidak terlihat seperti orang yang baik baginya. Tapi King Feng mengangguk dan berkata, baiklah. Jing heran, dan hanya bisa tersenyum kecut. Apa yang dipikirkan Feng? Hebat, ayo, Lin Feng tersenyum. Jing dan King Feng melompat dengan lancar ke naga iblis. Lin Feng melirik kerumunan dari Void Phoenix Clan dan berkata dengan dingin, kalian semua pembohong. Kemudian, dia berbalik dan naga itu naik ke udara lagi. Tetapi seseorang berteriak, yang mulia, mohon tunggu. Apa yang kamu inginkan sekarang? Jawab Lin Feng memutar kepalanya. Yang mulia, apakah kamu tidak peduli tentang memburuknya hubungan antara klan kamu dan klan Void Phoenix? Kamu akan menyebabkan masalah bagi kedua klan dengan cara ini, kata orang itu kepada Lin Feng dengan lancar. Dia berpikir bahwa Lin Feng sedang mencoba untuk membangun koneksi antara klan dunia dan klan Void Phoenix. Tapi itu bisa dimengerti. Lin Feng mengerti, dia tersenyum dan berkata, kamu melebih-lebihkan posisi Void Phoenix Clan dalam hatiku. Kemudian, dia tersenyum jahat, dan naga iblis terus naik di udara. Penanam kuat dari Void Phoenix Clan tertegun. Orang itu terlihat sangat jahat, tetapi dia juga luar biasa. Dia sombong, tetapi kesombongannya tidak berdasar. Tidak ada yang bisa mencegah Jing dan King Feng pergi bersamanya tetapi berita bahwa mereka pergi dengan Daimon dengan cepat menyebar melalui klan Void Phoenix, terutama yang lebih tinggi dalam hierarki. Dengan begitu, berita juga akan mencapai kuil api. Tentu saja, banyak orang yang tidak senang sama sekali. Di sebuah menara berapi di kuil api, beberapa orang menatap ke kejauhan, Huo Xingzi dan Huo Sang juga ada di sana. Aku pernah mendengar bahwa King Feng pergi dengan pria dari klan dunia itu, kata seorang pria muda di sebelah Huo Sang dan Huo Xingzi. Huo Xingzi tercengang, dia tidak bisa berbuat banyak tentang itu. Saudara Huo Sang, apakah Daimon kuat? Tanya pemuda itu, sambil perlahan berbalik. Sangat kuat, aku tidak bisa mengalahkannya, kata Huo Sang dengan tenang. Meskipun dia kalah melawan Daimon dan itu memalukan, dia cukup berani untuk mengatakan yang sebenarnya.
Baiklah, pemuda itu mengangguk. Dia bertanya, yang kamu pilih di kuil api adalah aku. Kami belum tahu. Huo Xingzi adalah suatu kemungkinan, dan di sisi lain, kita dapat mengubahnya jika kamu mau. Kamu bisa menjadi orangnya juga, jawab Huo Sang. Orang itu harus sangat penting untuk kuil api, tetapi mengubah orang itu bukan masalah. Mereka tidak akan mengatakan apa-apa jika kita melakukannya. Kami tidak bisa mengecewakan siapapun. Petik 2. Di pihak mereka, King Feng adalah pilihan yang baik. Ayo bersiap-siap dan pergi ke Void Phoenix Clan, kata pemuda itu dengan tenang. Huo Sang tersenyum tipis. Mereka memang membutuhkan seseorang yang penting. Mereka harus membuat orang-orang itu mengerti bahwa kuil api tidak memiliki reputasi yang tidak patut. Aku akan mengatur segalanya, kata Huo Sang, sebelum pergi dengan Huo Xingzi. Setelah mereka pergi, seorang pria parubaya yang tampak biasa muncul di belakang pria muda itu. Sebenarnya, dia telah berdiri di sana sepanjang waktu, tetapi seolah-olah dia tidak ada. Bahkan Huo Xingzi dan Huo Sang tidak memperhatikannya. Setengah baya berkata, Huo Sang menggunakanmu. Aku tahu, kata pemuda itu. Setidaknya, dia memanfaatkanku untuk mendapatkan posisi seperti itu di kuil api. Kamu semakin terlihat seperti dia, kata pria parubaya itu, tersenyum dan bersandar di dinding. Pria muda itu terkejut, dan tampak sangat peduli ketika dia bertanya, dengan cara apa? Dia selalu seperti itu, tidak ada yang bisa membuatnya melakukan apapun. Dia hanya melakukan apa yang dia inginkan. Petik 2. Pria muda itu menggelengkan kepalanya, tidak juga, tapi aku tidak sebebas itu. Kamu akan, cepat atau lambat, kata pria parubaya itu dengan tegas. Terima kasih atas dukungan kamu, kata pemuda itu. Dia tampak termenung. Dengan, dia, pria parubaya itu berarti idola pria muda itu. Semua jenius memiliki berhala. Huo Xingzi dan Huo Sang adalah murid inti di kuil api, dan mereka memiliki posisi yang sangat penting. Mereka juga mewakili kuil api di luar. Mereka sangat berbakat, mereka berkembang dengan cepat di jalur kultivasi, dan mereka memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Namun, di kuil, ada jenius yang lebih berbakat, lebih penting daripada mereka. Misalnya, Huo Sang dianggap sebagai murid inti dari kuil api, tetapi ada orang lain yang dianggap sebagai jiwa kuil, dan mereka disebut tembakan. Pada hari itu juga, Void Phoenix Clan menerima anggota Fire Shrine dengan upacara terbaik. Di halaman rumahnya, ketika pria parubaya itu mendengar bahwa mereka akan datang, dia tersenyum dan berkata, hebat. Yang gila itu benar-benar datang. Petik 2. Pada saat yang sama, beberapa ki muncul di langit. Seorang wanita cantik muncul dan berkata dengan dingin, kamu akan memaksa King Feng menikah dengan siapa? Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan tetap diam. Wanita itu berkata, katakan padaku. Pria parubaya itu akhirnya tersenyum dan berkata, paksa. Aku tidak pernah memaksa siapapun. Dia menyetujui dirinya sendiri. Dan kamu tahu dengan siapa? Petik 2. Jadi, kamu setuju untuk mengatakan kamu mengatur semua ini, kata wanita itu dengan dingin. Kesan pertama adalah yang terkuat. Tetaplah pada mereka, senyum pria parubaya itu. Mereka seharusnya ada di sini sekarang. Klan mengatakan kepada aku bahwa kamu harus pergi dan menyambut mereka karena kamu adalah ibu King Feng. Petik 2. Bajingan, King Feng tidak akan menikah dengannya. Kamu ingin dia berakhir di lubang neraka. Petik 2. Menurutmu putrimu tidak cukup baik untuknya. Pria parubaya itu tersenyum. Wanita itu terdiam. Akhirnya, dia berbalik dan pergi. King Feng tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Dia bersama Lin Feng, dan mereka mengobrol di restoran. Lin Feng dan King Feng sudah tampak sangat dekat. Jing terdiam, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ekspresi wajah Jing tiba-tiba berubah. King Feng, klan memanggil kita harus kembali. Aku tidak akan pergi, jawab King Feng acuh tak acuh. Ini jimat darah Phoenix. Itu pasti sangat penting, kita harus kembali, atau konsekuensinya akan dramatis, desak Jing. King Feng tampak terkejut dan berkata kepada Jing, jimat darah Phoenix. Memang, Void Phoenix Clan menggunakannya untuk perintah paling serius, kata Jing mengangguk. Mata King Feng berkilauan, dia berkata kepada Lin Feng, tunggu aku di sini. Aku akan kembali setelah itu. Petik 2. Baiklah, Lin Feng setuju. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Void Phoenix Clan, tetapi membiarkan King Feng kembali mungkin bukan masalah. Bab 2314, membayar kunjungan ke kuil api, subscribe Penatua. King Feng dan Jing kembali. Mereka menyadari bahwa banyak pembudidaya kuat telah berkumpul di aula utama, termasuk orang-orang penting dari banyak klan. Istana itu adalah yang paling mengesankan dan megah, digunakan untuk upacara luar biasa. Ada patung dan ukiran Phoenix di mana-mana. Mereka tampak hampir hidup ketika mereka terus bergerak. Itu adalah pertama kalinya King Feng berada di sana, jadi Jing memimpin jalan. Ada kerumunan besar yang duduk di sana, dan meja perjamuan. Tetapi tidak ada yang membantu diri mereka sendiri.
Mereka hanya mengobrol. Ketika orang banyak melihat King Feng dan Jing tiba, mereka semua tiba-tiba berbalik dan menatap King Feng. King Feng, datang ke sini dan duduk, kata penyelenggara perjamuan, seorang pria tua. Dia tersenyum lembut pada King Feng. King Feng belum pernah melihatnya, tetapi dia tersenyum padanya seolah-olah mereka dekat satu sama lain. Dia bahkan terlihat sangat baik. Tapi itu justru membuat King Feng menjadi dingin. Sulit untuk menjelaskan bagaimana perasaannya dengan kata-kata. Seorang pria tua yang memiliki posisi luar biasa tinggi dalam Void Phoenix Clan bersikap sangat baik padanya, apa alasannya? King Feng sama sekali tidak merasa terhormat. King Feng, itu yang tertua dari klan Void Phoenix, Shen Xiang. Dia makhluk hidup yang luar biasa. Di sebelahnya adalah pemimpin klan Void Phoenix, kata Jing kepada King Feng. King Feng tercengang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya akan duduk di tanah. Shen Xiang mengangguk dan tersenyum, jika kamu mau, tidak masalah. Kursi adalah masalah sepele. Petik 2. King Feng dan Jing duduk di tanah dan mendengar Shen Xiang berkata, King Feng, ini Qiong Haya. Qiong, Jing mengerutkan kening, dan matanya yang indah berkilauan. Seseorang yang nama keluarganya Qiong berasal dari kuil api. Jing memandang King Feng. King Feng tampak tenang dan tenteram. Bukankah dia mendengar, atau apakah dia tidak tahu siapa Qiong yang ada di kuil api? Qiong Haya hanya melirik King Feng, dan tersenyum padanya dengan tenang. Dia mengangkat cangkir tehnya dan minum beberapa teguk. Dia terus memperhatikan King Feng setelah itu. Dia mengerutkan kening. Dia tidak sopan, jadi dia hanya mendengus dingin. Hati para anggota klan Void Phoenix mulai berdebar kencang ketika mereka mendengar King Feng. Tapi Qiong Haya tersenyum dengan mudah. Aku suka kepribadian seperti itu. Dia terdengar cukup tenang. Shen Xiang tersenyum, Haya, jika kamu menyukai King Feng, itu bagus, terutama karena kamu akan menghabiskan sisa hidup kamu bersama. King Feng sangat beruntung, tersenyum kultivator Void Phoenix Clan yang kuat. Kedengarannya seperti King Feng adalah barang yang akan dijual. Petik 2. Apa artinya itu? Kata King Feng, mengerutkan kening dingin. King Feng, Qiong Haya adalah calon suamimu. Bersikap baik padanya, kata Shen Xiang, tersenyum lembut. King Feng heran ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Void Phoenix Clan ingin dia menikah dengannya. Sebenarnya, itu bukan gagasan Void Phoenix Clan, itu adalah gagasan kuil api. Tidak, kata King Feng, tiba-tiba berdiri. Ekspresinya berubah drastis, dia sangat marah. King Feng, kata Jing. Wajahnya menegang. Mereka tidak berada di halaman mereka sendiri di sini, dan ibunya tidak ada di sana. Para pembudidaya klan terbesar ada di sini. King Feng tidak mungkin kasar. Konsekuensinya akan menjadi bencana. Seperti yang diharapkan, Shen Xiang mengerutkan kening. Kekuatan yang menakutkan mengelilingi King Feng. Dia hampir tidak bisa bernapas. Bawa dia ke bawah. Dia tidak mengerti apa-apa. Haya, aku harap kamu tidak keberatan, kata Shen Xiang, melambaikan tangannya. Seketika, beberapa orang melemparkan diri ke King Feng. King Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi beberapa orang meraihnya dan membawanya pergi. Qiong Haya tetap tenang, bahkan tanpa ekspresi. Haya, kita bisa membahas pernikahan. Huo Xingzi, Jing, kamu bisa mempersiapkan semuanya bersama, kata Shen Xiang, tersenyum dengan tenang. Awalnya, dia tidak berniat untuk terlibat dalam pernikahan Jing, tetapi sekarang dia melakukannya. Baik, bagus, kata Qiong Haya, tersenyum dan mengangguk. Ekspresi Jing berubah pucat pasi. Ketika King Feng dibawa pergi, dia tidak bereaksi karena dia tahu itu tidak berguna. Dia tidak bisa melakukan apapun. Lin Feng menunggu King Feng untuk waktu yang sangat lama, dia menggunakan kesadaran salehnya untuk menghubunginya dan dia tidak menjawab. Hati Lin Feng berkedut. Void Phoenix Clan mungkin mencegahnya melakukan sesuatu. Kalau tidak, dia akan langsung menjawab. King Feng mungkin dipenjara dan ditindas. Mereka juga dapat mencegahnya menerima pesan dengan menggunakan kesadaran saleh. Dia mungkin terisolasi dari dunia luar. Bocah kecil, ayo kembali, kata Lin Feng, menepuk-nepuk kepala naga. Mereka tidak pergi ke Void Phoenix Clan. Dia bisa membayangkan apa yang terjadi. Naga itu bergemuruh dan membawa Lin Feng pergi. Saat mereka terbang di atas awan, naga itu bergemuruh lebih banyak, memberitahu Lin Feng sesuatu. Kamu memberitahuku bahwa kita harus pergi ke Supreme Animal World. Mereka dapat membantu aku. Lin Feng mengerti apa yang dikatakan naga itu. Dia terkejut, tetapi menolak. Tidak dibutuhkan. Aku bisa memecahkan masalah sendiri. Tapi masalahnya bukan Void Phoenix Clan, itu kuil api. Mereka menungguku. Petik 2. Kuil api. Naga itu tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Feng. Lin Feng menatap ke kejauhan. Pada saat yang sama, para penggarap kuat dari kuil api meninggalkan Void Phoenix Clan. Qiong Haya menatap ke kejauhan, ke arah klan dunia. Dia tersenyum memprovokasi. Kuil api telah dipermalukan 2 kali. Sekarang, saatnya untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak ada yang mau mempermalukan mereka.
Daimon dan klan dunia harus mempelajarinya juga. Qiong Haya benar-benar ingin melihat seberapa kuat Daimon. Kenapa dia begitu sombong? Lin Feng kembali ke klan dunia dan pergi ke halaman. Ada seorang lelaki tua dari klan dunia di sana. Ketika dia melihat naga iblis, dia naik ke udara dan menyambutnya. Lin Feng, bagaimana kamu mencari aku? Kamu mungkin mengerti seberapa kuat pasukan klan dunia, dan kamu mungkin mengerti seberapa kuat pasukanku. Menurut pendapat kamu, apakah kita cukup kuat untuk melawan Void Phoenix Clan? Lin Feng bertanya dengan tenang. Pria tua itu mengerutkan kening dan menjawab, menolak mereka bukan masalah. Tapi Void Phoenix Clan adalah Holy Sage Ruler Clan. Mereka sudah ada sejak lama. Kecuali jika perlu, kita tidak perlu menjadi musuh bersama mereka, jawab pria tua itu. Tentu saja, itu hanya saran. Jika kamu berpikir sebaliknya, aku tidak keberatan. Petik 2. Aku juga tidak berpikir kita perlu melawan mereka. Aku hanya bertanya secara acak. Bantu aku mengirim pesan. Katakan bahwa Daimon ingin pergi ke kuil api untuk meminta maaf, dan dia ingin berkunjung ke kuil api atas nama klan dunia, kata Lin Feng. Pria tua itu mengerutkan kening. Gila sekali, orang gila ini ingin berkunjung ke kuil api. Bab 2315, Perisai Api Gadli, Subscribe Penatua. Berita bahwa klan dunia ingin berkunjung ke kuil api menyebar dengan cepat. Banyak orang memperhatikannya, kuil api telah dihina, dan sedang melewati masa-masa sulit. Sekarang klan dunia tiba-tiba muncul kembali di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, dan mereka memiliki murid muda yang menakutkan, Daimon. Dia sangat kuat, dan dengan mudah mengalahkan Huosang. Itu bisa menjadi masalah bagi kuil api. Titik pertemuan yang mereka sepakati adalah kota reruntuhan, sebuah kota kuno yang penuh reruntuhan terbakar. Tidak ada banyak kota kuno di Istana Kekaisaran Benua Sembilan Awan, dan itu adalah salah satunya. Dikatakan bahwa di masa lalu kuno, seseorang dengan kemampuan luar biasa yang disebut Qiong Xiao telah membakar kota dengan Magic Hellfire dan membantai jutaan orang seperti itu. Dia kemudian menciptakan beberapa klan penguasa Sage Suci, dan telah membantu kuil api menjadi sangat kuat. Kota ini sempurna untuk para penanam api, dan banyak orang masih pergi ke sana untuk berlatih penanaman api. Nyala api di sana tidak pernah padam. Semua orang tahu legenda tentang kota reruntuhan. Kuil api mengusulkan kota reruntuhan untuk pertemuan mereka dengan klan dunia dengan sengaja. Banyak orang berpikir kuil api tidak akan mengalami hal yang sama seperti terakhir kali. Kuil iblis telah setuju untuk bertemu dengan Mo Zeng di panggung pertempuran mereka, tetapi mereka tidak mendapatkan wajah, sebaliknya, mereka kehilangan muka. Akibatnya, Mo Zeng menjadi terkenal di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan. Kuil itu seperti dewa di dunia ini, setiap kali mereka melakukan sesuatu, semua orang memperhatikan mereka. Banyak orang berpikir bahwa klan dunia itu berani. Apakah mereka benar-benar ingin meminta maaf? Jika itu masalahnya, mengapa Fire Shrine memilih Ruin City untuk menemui mereka? Banyak pembudidaya kuat yang mengetahui tentang hal ini menuju ke kota reruntuhan. Kota reruntuhan dipenuhi dengan reruntuhan dan api, jadi tidak ada banyak orang di sana secara normal. Tetapi kali ini, banyak orang telah berkumpul, tetap tinggi di langit karena mereka tidak ingin terluka. Ada ledakan acak sepanjang waktu di sini. Tentu saja, beberapa pembudidaya yang sangat kuat juga berjalan di tanah di tengah reruntuhan dan api. Orang-orang itu sangat kuat, mereka semua harus menjadi kaisar surgawi, setidaknya. Meskipun api kota reruntuhan tidak sama menakutkannya seperti di masa lalu, mereka masih mematikan. Bahkan beberapa kaisar Sein bisa mati di sini, terutama ketika ada ledakan acak. Gurau seorang kultivator yang kuat di langit. Kota itu berbahaya, semua orang tahu itu. Orang biasa tidak bisa datang ke sini. Mereka yang datang harus setidaknya kaisar surgawi. Tapi lihat ke sana, ada klan, mereka tinggal di sini. Kata seseorang, menunjuk ke gunung api terdekat pada saat itu. Ada sebuah kota kecil di kakinya, dan sebuah klan tinggal di sana. Klan-klan itu adalah klan api. Mereka sangat berbahaya. Mereka terus menyerap api untuk menjadi lebih kuat. Mereka sudah tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Mereka benar-benar berbahaya. Petik 2. Orang-orang tidak tahu banyak tentang klan yang tinggal di kota reruntuhan. Di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, kota-kota raksasa. Meskipun kota reruntuhan dipenuhi dengan reruntuhan, masih ada beberapa orang yang tinggal di sana, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Sungguh panas, suhunya meningkat. Orang-orang yang akan dikirim kuil api adalah yang terkuat di kuil, kurasa. Mereka memutuskan untuk bertemu dengan anggota klan dunia di sini untuk mempersulit mereka, kata seseorang. Akhirnya, mereka melihat beberapa orang muncul di kejauhan. Mereka berada di tanah dan tampak seperti roh api, dan memegang perisai api yang mengerikan. Ada pola kuno pada mereka, menyerap api di sekitar mereka. Saat itu ketika Qiong Xiao bertempur dalam perang besar itu, dia memiliki perisai api, itu menakutkan. Dan sekarang kuil api mengirim orang-orang yang begitu menakutkan. Akan sulit bagi klan dunia, pikir kerumunan orang yang menatap kerumunan di tanah. Siapa yang ada di tengah?
Mereka terlihat sangat mengesankan. Tanya seseorang. Ada seorang pria muda dengan perisai di sana. Qiong Haiya, bisik seseorang, menatap ke kejauhan. Di dunia luar, Qiong Haiya tidak setenar Huosang. Banyak orang bahkan belum pernah mendengar tentang dia, hanya beberapa orang yang sangat kuat dan penting dari berbagai klan yang tahu tentang dia. Orang yang tahu selalu tercengang ketika mereka bertemu seseorang yang bernama Qiong. Banyak orang dari kuil yang berbeda telah tiba. Mereka ada di langit, dan ketika mereka melihat kekuatan di tanah, mereka heran. Kuil api benar-benar ingin mendapatkan kembali wajah. Bahkan Qiong Haiya ada di sana. Huosang juga berada di tengah kerumunan dan memegang perisai api juga. Perisai kuil api, teknik perisai yang sangat kuat. Hampir tidak bisa dipecahkan. Bagaimana klan dunia akan masuk? Tanya para anggota kuil. Jika mereka tidak berhasil menerobos, maka itu berarti mereka tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan mereka. Jika klan dunia datang, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Pada saat itu, binatang buas naik ke langit. Seekor elang merunduk, tubuhnya begitu besar sehingga dia menghembuskan langit. Dia tidak peduli dengan kobaran api. Bilah hitam kecil muncul dari mulutnya dan turun dari langit. Penggarap kuat dari kuil api bergerak juga. Pola pada perisai api berubah dan tiba-tiba bidang ilusi raksasa muncul. Energi binatang dapat dengan mudah menghancurkan gunung, tetapi perisai memblokir semua serangannya. Penanam kuat dari kuil api mengembunkan semua kekuatan mereka di perisai itu dan tiba-tiba mulai memuntahkan api yang memenuhi udara. Binatang buas itu meraung dengan marah dan bangkit kembali di udara, geram ketika mulai terbakar. Seperti yang diharapkan, kuil api tidak bermaksud membiarkan siapapun turun ke tanah, desak kerumunan ketika mereka melihat itu. Huosang adalah seorang jenius dari kuil api dan dia berada di kerumunan, melindunginya juga. Kuil api telah memilih kota reruntuhan karena mereka bisa menggunakan perisai yang digunakan Qiong Xiao saat itu. Mereka ingin orang-orang mengingat Qiong Xiao dan mereka. Seberapa kuat, Saint Emperors bahkan tidak dapat menembus perisai, renung orang banyak. Meskipun mereka tidak berpartisipasi, mereka dapat membayangkan betapa mengerikannya perisai itu. Karena klan dunia ada di sini, keluarlah. Kalian semua, tidak perlu bersembunyi, kata salah satu pelindung pada saat itu. Kerumunan terkejut. Klan dunia sudah ada di sana. Cahaya cian berkelip. Banyak siluet muncul di sekitar medan perang, entah dari mana, dikelilingi oleh cahaya dunia yang misterius. Mereka keluar dari api kota reruntuhan. Sulit dibayangkan. Klan dunia suka bersembunyi. Mereka sudah bersembunyi untuk waktu yang lama, kata seseorang mengejek. Kami hanya datang untuk meminta maaf, dan kamu membuat kami datang ke sini, dan kamu membawa pasukan seperti itu. Kamu benar-benar melebih-lebihkan klan dunia, kata seorang lelaki tua, tersenyum ketika dia menatap para anggota kuil api. Kami tidak terlalu peduli dengan permintaan maaf kamu. Berapa banyak orang yang kamu bawa? Untuk mengunjungi kami, kamu perlu membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat, kata pembudidaya kuat kuil api. Jika klan dunia ingin mengunjungi mereka, pertama-tama mereka harus menghancurkan perisai. Bab 2316, Mantra Penerapan Ilusi, Subscribe Penatua. Di luar kawasan lindung, siluet menjadi nyata. Para pembudidaya kuat dari klan dunia telah secara resmi tiba sekarang. Seberapa kuat klan dunia sekarang? Hadirin bertanya-tanya. Tapi meski begitu, mereka tidak akan bisa menerobos. Perisai api itu luar biasa, baik dari segi pertahanan maupun penghancuran. Petik 2. Karena seperti itu, meskipun kita sangat lemah, jika kamu ingin menunjukkan kepada kita seberapa kuat perisai api itu, kita harus mencobanya, kata pria tua klan dunia itu dengan tenang. Realitas mulai bergelombang. Para kultivator yang kuat dari klan dunia menggunakan kesadaran saleh untuk berkomunikasi. Gerbang dunia, kata seseorang dengan dingin. Cahaya dunia yang menyilaukan bergerak ke arah langit dan kental. Seketika, Qi mulai terkorosi. Gerbang dunia yang mempesona muncul dan menyerap kekuatan. Pergi. Para penggarap kuat dari klan dunia bergandengan tangan untuk menyerang. Gerbang bergerak menuju para penggarap kuat dari kuil api dan mengepung mereka sementara orang-orang berteriak dengan marah. Api mereka mulai diserap. Pintu dunia ilusi mengelilingi mereka. Siluet mereka menjadi ilusi, seolah-olah mereka bisa menghilang kapan saja. Lindungi, kata seorang penggarap kuat kuil api pada saat itu. Perisai api muncul di depan pembudidaya kuat itu dan menghalangi cahaya dunia. Teleportasi, kata seseorang dengan dingin. Suasana bengkok. Penanam kuat kuil api sedang ditarik ke arah gerbang. Kerumunan tercengang. Serangan kultivator kuat klan dunia sangat mencengangkan. Kekuatan dunia itu misterius dan kuat. Tidak heran mereka kuat. Pertahanan koneksi tubuh ilahi, kata para penggarap kuat kuil api dengan dingin. Cahaya api yang menyilaukan muncul dan tiba-tiba, itu seperti penggarap kuat kuil api terhubung. Sebuah perisai api yang menakutkan muncul dan mengelilingi mereka semua. Lampu dunia tidak bisa menembus lagi. Pertahanan yang luar biasa, betapa mengerikannya. Ini sekeras berlian. Petik 2.
Aku tidak pernah berpikir aku akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat perisai api dari kuil api dalam hidupku, dan terutama digunakan oleh Kaisar Sein. Luar biasa. Petik 2. Mati, kata seseorang dengan agresif dan marah. Bola api melesat melintasi langit dan berubah menjadi binatang api yang rakus dan lapar. Cahaya dunia terkondensasi, penggerak kuat klan dunia menjadi ilusi dan menghilang. Api tidak mengenai apa-apa selain udara. Serang, kata seorang kultivator kuat dari klan dunia. Mereka berkumpul dan bergerak ke arah yang sama. Mereka perlu menemukan sudut yang bisa mereka tembus. Energi yang terkumpul sangat menindas. Kekuatan dunia memenuhi udara, tetapi para pembudidaya kuil api tidak berubah. Mereka percaya pada perisai api mereka, itu tidak bisa dihancurkan. Itu sempurna. Hancurkan, kata seseorang. Kekuatan dunia turun dari langit di mana-mana. Perisai Lacerating Godly. Perisai keras muncul di atas Fire Shriners dan naik ke udara. Mereka berubah menjadi pusaran dengan kekuatan yang tajam, yang sepertinya mampu memotong apapun. Kekuatan dunia mulai pecah, tetapi terus bergerak ke bawah, menuju pembudidaya kuat di bawah perisai. Tampaknya tidak bisa dipecahkan. Suara pecah yang jelas muncul. Perisai yang saling mulai retak. Ada ledakan saat kekuatan dunia menyerangnya. Pada saat yang sama, itu terus memuntahkan api yang mengerikan dan menghancurkan kekuatan dunia. Ketika semua energi menghilang, para pembudidaya kuat kuil api masih memegang perisai. Para pembudidaya kuat dari klan dunia tercengang. Perisai itu sepertinya tidak bisa dipatahkan. Tampaknya sekeras berlian. Penanam kuat kuil api meminjam kekuatan perisai dan semuanya terhubung bersama. Klan dunia sangat kuat, seperti yang diharapkan. Mereka mulai menembus pertahanan yang luar biasa itu, kata seorang penggarap kuat kuil api. Dia terdengar bangga dan sombong. Mereka tidak menyerang, mereka hanya bertahan. Mereka berharap klan dunia tidak akan bisa menerobos sama sekali. Qiong Haiya berdiri di sana dengan tenang, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika klan dunia tidak bisa menghancurkan perisai dengan tuntas, kita akan mulai menyerang, kata Qiong Haiya dengan tenang. Pada saat itu, di kejauhan, siluet muncul dengan jelas di dalam nyala api. Apakah ada seseorang di sana? Anehnya, orang itu berjalan dalam nyala api, seberapa kuat? Itu dia, Daimon. Ada orang di belakangnya juga. Kerumunan akhirnya memperhatikan Lin Feng. Banyak orang mengerutkan kening. Berjalan perlahan di tengah-tengah api kota reruntuhan itu luar biasa. Apa itu? Seekor naga iblis. Kerumunan melihat makhluk raksasa di sebelah Lin Feng, sepertinya naga iblis mengikuti Lin Feng. Mereka semakin dekat dan dekat, sehingga orang banyak bisa melihat mereka dengan lebih jelas. Qiong Haiya menatap Lin Feng, kaget. Dia ada di sana. Daimon yang dengan mudah mengalahkan Huo Sang dari kuil api. Daimon itu mungkin seorang pemimpin di klan, tepat di bawah Sains. Aku mendengar bahwa terakhir kali, Daimon pergi ke Void Phoenix Clan dengan naga. Rumor itu benar, naga iblis dari dunia satwa tertinggi mengikuti Daimon. Kerumunan orang itu tersentak. Lin Feng dan naga iblis tiba di depan para penggarap kuat kuil api dan melihat perisai. Perisai semacam itu tidak bisa dihancurkan dengan serangan kuat. Hanya orang suci yang bisa melanggarnya. Karena perisai itu terbuat dari banyak perisai, mereka harus menyerang mereka satu persatu dan mencegahnya agar tidak diselaraskan. Para anggota kuil api tetap tenang dan menatap Daimon dan naganya. Kami awalnya ingin datang untuk meminta maaf dan berkunjung ke anggota Fire Shrine. Pada akhirnya, kamu mengirim pasukan yang sangat kuat dan kami bertemu jauh dari wilayah kamu. Kenapa? Lin Feng bertanya pada Qiong Haiya dengan tenang. Tidak ada yang bisa datang ke kuil api, terutama untuk mengunjungi kami, jawab Qiong Haiya dengan acuh tak acuh. Mereka berdua memperlihatkan suasana arogansi ekstrim. Baiklah, kata Lin Feng mengangguk. Dia berkata, karena kamu tidak ingin berteman dengan klan dunia, aku harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Semua orang, lindungi aku dari samping, perintah Lin Feng dengan tenang. Para pembudidaya kuat dari klan dunia mendarat di sisi Lin Feng langsung. Lin Feng berjalan ke depan, dia tidak melepaskan ki yang menakutkan, dia tampak tenang dan tenteram. Dia memandang semua anggota kuil api dan memperhatikan Huo Sang. Daimon dari klan dunia, terima kasih telah memberi aku kesempatan untuk mempelajari perisai kamu, kata Lin Feng dengan tenang. Dia berkata kepada semua anggota klan dunia menggunakan telepati, putuskan koneksi yang telah mereka buat di antara mereka. Para kultivator kuat dari klan dunia melepaskan kekuatan dunia yang bergerak lurus menuju Huo Sang. Kekuatan dunia mulai mengisolasi Huo Sang dari yang lain. Namun, perisai itu masih ada. Huo Sang terus memegang perisainya juga. Kamu takut padaku, kata Lin Feng, tersenyum santai. Huo Sang tertegun dan menatap Lin Feng. Kamu memiliki perisai saleh, mengapa kamu takut padaku? Dan kamu dianggap sebagai jenius dari kuil api. Kamu tidak terlalu percaya diri, kata Lin Feng, tampak sedih, seolah-olah kasihan pada Huo Sang. Lin Feng menghela napas untuknya. Lindungi, kata para penggarap kuat kuil api dengan dingin. Sebuah perisai raksasa muncul di depan Huo Sang.
Percuma saja. Kamu tidak gigih, kamu tidak ditentukan. Kamu sangat lemah. Bahkan jika seseorang melindungi kamu, itu seperti sampul buku yang melindungi halaman. Kamu dapat dengan mudah merobeknya, kata Lin Feng dengan tenang. Kesadaran Huo Sang menjadi samar. Seolah-olah Lin Feng dan Huo Sang adalah satu-satunya yang tersisa, dan hanya Huo Sang yang bisa mendengar suara Lin Feng. Itu kekuatan duniaku. Kamu terisolasi dari dunia sekarang. Kita bersama-sama, apakah kamu pikir perisai kamu masih bisa melindungi kamu seperti itu? Lin Feng terdengar tenang dan yakin. Huo Sang mengerutkan kening. Mustahil. Itu hanya ilusi. Kamu menggunakan teknik ilusi. Bahkan jika kamu membawa aku ke sini, aku masih bersama yang lain di dunia luar. Kamu dapat menyerang kehendak aku, tetapi bukan tubuh aku, kata Huo Sang, berusaha tetap tenang. Kamu terlalu naif. Tidak ada yang bisa membebaskan diri dari kekuatan duniaku, kata Lin Feng dengan mudah. Perhatikan baik-baik. Dia melambaikan tangan dan kekuatan dunianya naik di udara, mengelilingi Huo Sang. Dia menarik wajah yang panjang. Dia benar-benar terisolasi dari yang lain. Serang, kata Huo Sang dengan dingin. Tiba-tiba, kekuatan api muncul di sekelilingnya. Namun, pembudidaya yang kuat di sekitar Lin Feng menciptakan kekuatan dunia di sekitar mereka dan api berakhir di pintu-pintu itu. Serangan itu tidak mempengaruhi Lin Feng sama sekali, karenanya, dalam kesadaran Huo Sang, serangan itu tidak berhasil. Sudah kubilang, aku bisa dengan mudah mengisolasi kalian, kata Lin Feng dengan tenang. Dia melemparkan dirinya ke Huo Sang dan menyerang. Wajah Huo Sang berubah. Dia ingat betapa kuatnya Lin Feng, dan tiba-tiba mundur. Bab 2317, Membunuh Penggarap Kuil yang Kuat, Subscribe Penatua. Huo Sang bergerak mundur, dan celah muncul di perisai. Para pembudidaya yang kuat dari kuil api heran dan berteriak, Huo Sang. Huo Sang tercengang. Dia terus bergerak kembali, tapi Lin Feng terus bergerak ke arahnya dan tersenyum jahat. Itu hanya ilusi. Dia hanya ingin menakuti aku dan membuat aku mundur, pikir Huo Sang. Lin Feng bergerak ke arahnya. Para kultivator kuat dari klan dunia melindunginya dan menyerap kekuatan Huo Sang. Terjadi ledakan. Lin Feng meninju seorang pembudidaya yang kuat di depannya melalui lubang. Serangan itu mengerikan, karena kekuatan fisik Lin Feng sangat mencengangkan. Dewanya Dao berubah menjadi surga dan bumi emas yang menekan ke depan dengan kemauan yang gigih. Lampu yang menyilaukan terus berkedip. Penanam kuat dari kuil api merasakan kekuatan berat yang mengerikan. Itu merupakan pukulan berat. Dia melepaskan kekuatan api dan mengangkat perisainya. Kekuatan mengerikan menabrak perisai, udara bergetar. Kultivator yang kuat didorong mundur beberapa langkah. Dia mengerang kesakitan dan perisainya retak. Serang, teriak Lin Feng. Para pembudidaya kuat dari klan dunia menggunakan kekuatan dunia, gerbang dunia muncul, dan suasananya bahkan lebih terdistorsi. Beberapa orang diserap oleh gerbang. Mereka muncul di tempat lain dan susunan pertempuran mereka menjadi kacau. Naga iblis meraung dengan marah dan melompat ke kerumunan. Dia menyapu dengan ekornya. Meskipun naga iblis itu tidak terlalu kuat, dia cukup kuat untuk menyebabkan kekacauan dalam susunan pertempuran musuh. Penggarap kuat dari klan dunia tidak ingin para penggarap kuat kuil api untuk menciptakan kembali perisai mereka. Sekarang ada lubang, mereka harus memanfaatkannya. Lin Feng bergerak seperti angin. Dia melemparkan dirinya ke orang lain, melepaskan kekuatan dunia. Orang itu memiliki kesan bahwa dia telah mendarat di dunia lain. Lin Feng kemudian merilis pedang dewa. Api meledak di sekitarnya, energi api berubah menjadi lautan api. Semuanya terbakar bahkan lebih ganas di sekitar mereka. Namun, lautan api mulai berubah dan wajah kultivator yang kuat menjadi kaku. Energi kosmiknya menjadi kacau. Dia heran, kekuatan dunia bisa melakukan itu. Ini duniaku, kata Lin Feng, perlahan berjalan ke arahnya. Lampu pedang muncul di sekelilingnya. Mereka mengandung kekuatan kematian hitam pekat. Kamu, orang itu heran dan berteriak, kamu bukan dari klan dunia. Tetapi serangan itu sudah bergerak ke arahnya. Dia mundur, tapi Lin Feng lebih cepat. Dia memadatkan semakin banyak kekuatan dan stempel kematian. Wajah kultivator itu berubah pucat pasi. Dia berkata, kematian, kematian Dao. Kamu bukan daimon dari klan dunia, kamu Lin Feng. Petik 2. Penindasan maut, teriak Lin Feng dengan marah. Kematian ada di mana-mana. Wajah kultivator itu menjadi lebih pucat saat serangan penindasan mengelilinginya. Dia memiliki kesan bahwa dunia kematian sedang menghancurkannya. Wajahnya perlahan berubah pekat. Hidupnya terkikis pergi. Mati. Kekuatan Tuhan menembus ke dalam tubuhnya. Dia sangat marah, tubuhnya tiba-tiba menjadi raksasa. Dia berubah menjadi raksasa api, dia mandi dalam api. Bahkan jika kamu marah, kamu masih akan mati, kata Lin Feng dengan dingin. Dia terus berlari menuju musuhnya. Ki yang menakutkan dan agresif berlari ke langit dan melonjak menuju raksasa api. Dia mulai menghancurkan Dao Will lawannya. Pria itu meraung marah, dia tidak ingin mati. Lin Feng berani mencoba membunuh Saint Emperor of the Fire Shrine. Di dunia luar,
Orang banyak memperhatikan bahwa Lin Feng dan Saint Emperor telah menghilang dalam cahaya dunia. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Void Breaking Vision, kata seorang kultivator kuat dari kuil ruang kosong. Matanya menjadi mempesona dan dia melihat kekuatan dunia yang mengelilingi Lin Feng dan lawannya. Dia heran dan berkata, aku tidak bisa melihatnya. Kekuatan macam apa itu kekuatan dunia itu? Apakah Daimon itu memiliki badan Raja Dunia? Petik 2. Kamu tidak bisa melihatnya. Banyak orang di sekitar merasa heran. Void Breaking Vision dapat melihat hampir semua hal. Anehnya, dia tidak bisa melihat kekuatan dunia itu. Ya, sepertinya kosong di dalam, tidak ada apa-apa. Jelas tidak mungkin, bisik sang kultivator yang kuat. Kerumunan mengerutkan kening. Daimon benar-benar terlalu kuat, bahkan Void Breaking Vision tidak bisa melihat kekuatan dunianya. Kekuatan ledakan yang mengerikan menyewakan udara dengan guntur dan api. Kekuatan dunia pecah. Lin Feng muncul kembali dan mengerang. Ada darah di pakaiannya. Pada saat yang sama, kekuatan api yang mengerikan muncul di langit, dan secara bertahap menghilang. Sebuah perisai jatuh dari langit. Hati orang-orang mulai berdebar kencang. Di mana kultivator kuat yang bertarung melawan Lin Feng? Apakah dia sudah mati? Banyak orang menatap Lin Feng, termasuk Qiong Haya. Anggota klan dunia telah membunuh seorang penanam kuat dari kuil api. Wild Clan berani berakting dengan arogan. Berubah menjadi api yang meledak, Dao, meledak dan membunuhku dengan mengorbankan nyawanya. Apa artinya itu? Mengapa kuil api membenciku seperti itu? Mengapa kamu melakukan ini? Kata Lin Feng acuh tak acuh. Kerumunan mengerutkan kening, berubah menjadi Dao yang meledak-ledak sebagai pengorbanan untuk membunuh Daimon. Kekuatan api yang memenuhi udara memang api Dao. Tetapi bahkan jika musuh telah melakukan itu berarti bahwa Lin Feng telah memaksanya. Tidak ada yang siap untuk mengorbankan diri mereka untuk mati dan membunuh musuh. Kamu membunuh anggota kuil api, kata Qiong Haya, menatap Lin Feng dengan dingin. Lin Feng menatapnya dan berkata, kami datang untuk meminta maaf. Mengapa kamu mempersiapkan semua ini? Bukan itu yang aku harapkan sama sekali. Namun, beberapa saat yang lalu, meskipun dia bunuh diri, itu juga karena aku secara tidak langsung. Mungkin dia terlalu lemah sehingga ketika dia merasakan kekuatanku, dia menjadi takut dan berpikir itu bisa membunuhnya. Agar tidak merusak reputasi kuil api, ia memutuskan untuk bunuh diri dan mati. Petik 2. Ketika orang banyak mendengarnya, mereka terdiam. Apa yang dia katakan memiliki banyak implikasi. Penggarap kuat kuil api terlalu lemah dan tidak tahan serangan tunggal, jadi dia bunuh diri. Daimon tidak membunuhnya sendiri, para penggarap kuat dari kuil api telah memprovokasi dia dan tidak keberatan mati sehingga mereka tidak bisa menyalahkannya. Dia terlalu lemah, jadi dia memang pantas mati. Jika kamu terlalu lemah, kamu layak mati juga, tentu saja, kata Qiong Haya dengan tenang. Tapi dia juga mengancam Lin Feng. Meskipun kuil api sangat kuat, jika kita memutuskan untuk bertarung sampai mati, aku tidak keberatan mati, jawab Lin Feng dengan tenang. Kerumunan tercengang. Daimon berani mengatakan itu pada Qiong Haya. Itu berarti bahwa sekarang mereka tidak bisa menyalahkannya lagi atas kematian kultivator yang kuat itu, bahkan jika dia telah membunuhnya. Sangat bagus, kata Qiong Haya dengan dingin. Pedang api yang menyilaukan muncul di sekitarnya. Nama keluarganya adalah Qiong, seberapa kuat dia? Kerumunan itu menatapnya. Orang-orang yang nama keluarganya adalah Qiong di kuil api adalah di antara para pembudidaya kuil api terkuat. Mereka telah memegang kekuasaan dan pengaruh di kuil api untuk waktu yang lama. Orang-orang dari kuil lainnya juga menatap Qiong Haya. Dia jarang muncul di luar. Mereka ingin tahu seberapa kuat dia, dan apa kemampuan bertarungnya. Jika mereka melihat seberapa kuat dia, mereka akan bisa membayangkan seberapa kuat Qiong itu. Qiong Haya melintas ke depan, pedang api di belakangnya berubah menjadi matahari. Bola api itu seperti matahari kecil dan bisa membakar apa saja. Ada 9 pedang matahari di sekitarnya sebelum mereka berorientasi pada Lin Feng. Namun, dia tidak berhenti di situ. Qiong Haya melintas ke depan dan setelah itu, 9 bulan sedingin es juga muncul. Kerumunan mulai bergetar. Dingin dan panas ekstrim bersama-sama membuat mereka bergetar, itu sangat tidak menyenangkan. Sunfire, mereka heran. Di kota reruntuhan, selain dari panasnya api matahari, ada juga dinginnya bulan yang sedingin es. Qiong Xiao, yang telah menciptakan kota, mungkin mengendalikan 2 jenis kekuatan. Lin Feng memandang 9 matahari dan 9 bulan. Itu mengingatkannya pada teknik matahari yang membakar kosmos di masa lalu. Qiong Haya benar-benar kuat. 18 pedang terkondensasi bersama dan berubah menjadi pola matahari dan bulan. Api melonjak. 2 macam niat mengelilingi Lin Feng. Banyak pembudidaya kuat mengambil langkah mundur. Bab 2318, tiba-tiba meninggalkan. Subscribe Penatua. Ki panas terik itu mengandung energi dingin juga. Semua orang mengerti bahwa itu adalah Dao Qiong Haya. Para pembudidaya kuat dari klan dunia dan kuil api pindah untuk memberi ruang pada Lin Feng dan Qiong Haya. Lin Feng tampak tenang dan acuh tak acuh. Namun,
Dia sedikit terkejut di dalam. Qiong Haiya mungkin adalah murid inti sejati dari kuil api. Klan dunia kembali di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan. Aku terkejut bahwa mereka memilih untuk menentang kuil api, kata Qiong Haiya dengan acuh tak acuh. Qiong Haiya benar, sebenarnya. Sebelumnya, ketika Mo Zeng dan Mo Fu setuju untuk bertempur, klan dunia telah muncul kembali di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan dan mereka tidak memilih untuk menghadapi orang lain, namun mereka segera memprovokasi kuil api. Kuil api tidak terlalu senang tentang hal itu. Oleh karena itu, kita akan melihat berapa lama klan dunia akan bertahan di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, kata Qiong Haiya. Dia sama sekali tidak terlihat gugup. Huo Sang menatap Qiong Haiya dengan heran. Qiong Haiya terlihat seperti pahlawan penakluk. Pada tingkat kultivasinya, orang-orang semakin berbahaya, tetapi mereka juga tumbuh semakin dan semakin tertutup. Qiong Haiya mengulurkan tangannya, dan pola matahari dan bulan tiba-tiba bergerak menuju Lin Feng. Mereka tampak sangat tajam, panas dan dingin. Lin Feng merasakan panas dan dinginnya. Kekuatan semacam itu jauh lebih kuat daripada dingin murni atau panas murni. Pedang bulan dan matahari tiba. Lin Feng merilis sejumlah besar cahaya penyebaran, yang berubah menjadi dinding. Namun, pedang bulan dan matahari menembus mereka. Lin Feng melambaikan tangannya dan energi kosmik ruang kosong memenuhi udara. Binatang buas berlari ke depan dan meraung dengan marah, membawa pedang pergi. Kekuatan kultivator kuat klan dunia sangat menakutkan. Mereka bahkan dapat menggunakan kekuatan ruang kosong untuk meningkatkan kekuatan dunia mereka, penonton mengamati. Qiong Haiya merintih dengan dingin. Dia melompat ke awan, dan pedang raksasa yang tampaknya datang dari langit muncul, energi matahari dan bulannya menyilaukan mata. Dua tornado yang terbuat dari api muncul. Itu tidak terlihat seperti serangan pedang lagi, tetapi lautan api. Lin Feng menatap langit, perlahan-lahan berjalan ke depan. Energi kosmiknya yang menakutkan berubah menjadi kekuatan ruang kosong. Sebuah tangan raksasa terangkat ke udara dan meraih pedang. Angin kencang yang terbuat dari kekuatan ruang kosong menderu dengan marah. Qiong Haiya tampak terkejut, tetapi hanya tersenyum dingin dan menghilang dari tempatnya. Setelah beberapa detik, kekuatan matahari dan bulan menembus ke dalam tubuh Lin Feng dengan kekuatan Dao yang tangguh. Lin Feng melepaskan kekuatan dewa di dalam tubuhnya dan mulai menghancurkan kekuatan Dao lawannya. Sebuah cahaya muncul dari tubuh Lin Feng dan menembak ke arah Qiong Haiya telah digunakan untuk melepaskan serangan itu. Lin Feng mengabaikan semua yang lain, dia hanya fokus pada jari itu. Api mengelilingi Lin Feng, jiwanya bergetar, menghadapi akhir hidupnya. Seberapa kuat, gumam kerumunan. Ada kekuatan Sein dalam serangan itu, seolah-olah itu adalah jari Sein. Mati, kata Qiong Haiya kepada Lin Feng. Jarinya mengarah ke mata ketiga Lin Feng. Tapi kekuatan yang mengerikan bergerak menuju Qiong Haiya dan menembus ke dalam tubuhnya. Lin Feng memadatkan lebih banyak kekuatan dan mengangkat tinjunya, melepaskan tinju yang diisi dengan kekuatan dewa. Kamu terlalu naif, kata Lin Feng acuh tak acuh. Ada ledakan, Lin Feng sekarang di lautan api dan dingin. Itu adalah tantangan bagi jiwanya. Lin Feng menyukainya. Qiong Haiya hancur mundur, jarinya bergetar. Itu tampak hancur dan menyakitkan. Kekuatan yang menyerang bagian dalam tubuhnya sangat mengerikan. Huff. Qiong Haiya mengerang dingin, menatap Lin Feng. Dia mulai bergerak lagi dan melepaskan bola api di Lin Feng. Kali ini, jejak tangan membakar kosmos yang mengerikan muncul, membakar udara di sekitarnya. Tangan raksasa turun pada Lin Feng. Lin Feng pindah lagi. Pedang raksasa muncul dan mulai menghancurkan tangan. Cahaya ruang kosong menyilaukan muncul dan merobek tangan raksasa terpisah. Lin Feng tersenyum dingin dan berkata, hari ini, kami datang berkunjung ke kuil api, tetapi kuil api tidak menyukai kami dan membenci kami. Klan dunia tidak perlu tinggal di sini, ayo pergi. Semua pembudidaya kuat dari klan dunia melepaskan kekuatan dunia dengan cepat, siluet mereka berkedip dan mereka pergi. Sungguh kekuatan dunia yang misterius. Kekuatan dunia klan dunia lebih baik daripada angin atau kekuatan ruang kosong untuk bepergian. Betapa tidak menyenangkannya, gumam kerumunan. Lin Feng mundur dan secara bertahap menghilang dari bidang fisik Qiong Haiya. Ini belum berakhir, kamu tidak bisa pergi, kata Qiong Haiya dengan dingin. Dia berlari menuju Lin Feng dan naga iblisnya. Kami tidak akan meninggalkan wilayah ini. Kami akan bertemu lagi, jawab Lin Feng acuh tak acuh. Naga iblis membawanya pergi ke lautan api yang luas di kota reruntuhan. Kejar dia, kata Qiong Haiya dengan dingin. Seketika, para pembudidaya yang kuat dari kuil api mulai terbang setelah mereka ke lautan api. Namun, Lin Feng telah menghilang di dalam. Ada teriakan yang menyakitkan, dan seorang kultivator yang kuat keluar dari api, tubuh bagian bawahnya telah menghilang dan darah menetes keluar. Dia tampak celaka dan sengsara saat dia menangis sedih. Dia hampir mati. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di sebelahnya. Qiong Haiya bertanya, apa yang terjadi? Dia tidak pergi. Ada kekuatan dunia tersembunyi di sana. Dia masih di sana, aku pikir, kata pembudidaya yang kuat, menunjuk ke tanah.
Wajahnya pucat pasi, dan darah terus menetes dari anggota tubuhnya yang hilang. Tapi Qi Lin Feng sudah menghilang. Qiong Haiya tampak marah. Lain kali, kita akan bertukar pandangan tentang kultivasi lagi dengan kuil api. Suara Lin Feng datang dari kejauhan. Semua pembudidaya yang kuat dari kuil api berkumpul di sekitar Qiong Haiya dan menatapnya. Qiong Haiya menarik wajah panjang. Dia telah memilih tempat ini untuk membantu kuil api mendapatkan kembali wajah, dan sekali lagi mereka gagal. Lin Feng terus memprovokasi mereka. Dia bahkan telah membunuh salah satu kaisar Shen mereka. Pada akhirnya, dia baru saja pergi. Mereka bahkan tidak berhasil melewati dalam keadaan utuh. Tentu saja, banyak orang juga telah melihat seberapa kuat keluarga Qiong dari kuil api. Qiong Haiya bukan lagi orang asing di kawasan itu, ia akan menjadi terkenal. Berapa banyak orang seperti dia yang dimiliki kuil? Awalnya, Lin Feng ingin berkunjung ke kuil api, dia tidak mengira segalanya akan sedramatis ini. Dia tidak berpikir mereka perlu bertarung. Lagi pula, klan dunia tidak cukup kuat untuk bertarung melawan kuil api secara nyata. Dia muncul atas nama klan dunia dan tidak bisa menampilkan kekuatan aslinya, atau orang-orang akan mengenali gayanya. Apa yang dia lakukan hari ini sudah cukup. Aomo meraung ketidaksenangannya. Lin Feng ada di punggungnya dan tersenyum, aku pikir Qiong Haiya mungkin orang yang ingin menikah dengan King Feng. Seharusnya benar jika mereka menggunakan jimat darah Phoenix untuk menghubunginya. Para Qiong harus terkenal di kuil api. Kita pasti akan bertemu lagi. Petik 2. Bab 2319, orang-orang dari mana-mana, subscribe Penatua. Klan dunia dan kuil api telah bertarung. Void Phoenix Clan telah melihatnya, dan mereka merasa sangat tidak bahagia. Daimon sangat kuat, dan jahat. Namun, dia tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan orang. Anehnya, dia terus memprovokasi kuil api. Bagaimanapun, Qiong Haiya dan King Feng, serta Huo Xingzi dan Jing, sekarang seharusnya saling berdekatan. Void Phoenix Clan memperlakukan mereka seperti mereka adalah bagian dari kuil api. Tentu saja, beberapa orang benar-benar bahagia, terutama para anggota kuil lainnya. Kuil api terus kehilangan muka. Itu bagus untuk mereka, jadi mereka senang melihat kemalangan saingan. Bagaimanapun, kuil sudah ada sejak lama, tetapi mereka semua adalah pesaing, bukan sekutu. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka pasti akan saling menghabisi. Khususnya benar sekarang bahwa klan Void Phoenix dan kuil api berusaha mendorong hubungan mereka ke tingkat berikutnya. Tentu saja, kuil lainnya, termasuk kuil peruntungan, juga memiliki hubungan seperti itu dengan klan lain dari wilayah Barat Laut, dan wilayah lain dari Pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan. Segera setelah kuil dan orang-orang dari klan lain menikah, itu mendorong hubungan mereka ke tingkat berikutnya. Koneksi semacam itu ada di mana-mana di wilayah ini. Kuil Buddha berada di bagian barat Pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan, tempat kuil yang tak terhitung jumlahnya dulu. Mereka adalah salah satu kuil tertua. Mereka jarang mencoba bersaing dengan yang lain. Namun, tidak ada yang berani meremehkan mereka hanya karena mereka tidak suka berkelahi. Ada distrik kuno di daratan. Pada zaman kuno, di kuil yang tak terhitung jumlahnya, dulu ada banyak sekolah Buddhis. Itu adalah tempat suci bagi mereka. Beberapa orang sedang naik tangga, pakaian mereka terkoyak. Mereka telah bertempur dalam pertempuran besar. Namun, ki mereka sangat kuat. Seorang biksu muda Buddha memandangi kuil dan perlahan berjalan. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, tampak khusyuk dan hormat. Di langit, cahaya-cahaya emas menyala, dan seorang Buddha Sakyamuni muncul. "Kenapa kamu datang?" tanya Sakyamuni. "Aku datang untuk mendapatkan bantuan di jalur agama Buddha," kata biksu muda itu dengan tenang. Beberapa Buddha emas yang menyilaukan muncul di sekelilingnya. "Apa itu Buddhisme?" tanya sang Sakyamuni emas. "Aku sudah mempelajari agama Buddha untuk waktu yang sangat lama, tetapi aku tidak dapat memahami esensi sejati dari agama Buddha. Karena itulah aku datang," jawab biksu Buddha dengan suara yang tajam dan jernih. "Untuk meminta bantuan di jalur Buddhisme, kamu harus melewati 81 musibah. Bisakah kamu menahannya?" tanya si emas Sakyamuni. Biksu muda itu mengangguk dengan tenang. "Baiklah, musibah pertama, musibah kematian," kata sang Sakyamuni emas dengan dingin. Tangan emas raksasa turun dari langit ke arah pemuda itu. Itu akan menghancurkannya. Pria muda itu menyatukan kedua telapak tangannya dan seorang Buddha kuno raksasa muncul. Tangan Buddha raksasa dan Buddha kuno bertabrakan. Lampu emas menyilaukan menyala. "Mengapa kamu menghentikannya?" tanya suara itu dengan dingin. Kinya menindas pria muda itu. "Aku datang untuk meminta bantuan di jalur agama Buddha. Jika aku ingin mengalami kematian, aku dapat melakukannya di tempat lain," kata pemuda itu dengan tenang. "Selain itu, jika aku dapat memahami agama Buddha secara nyata, aku akan memahami kehidupan dan kematian dengan lebih baik, tentu saja." Petik 2. Setelah itu, Sakyamuni tetap diam dan menghilang. Seorang biksu Buddha muncul di puncak tangga dan bertanya, dia dari kuil keberuntungan, mengapa dia ada di sini?
Orang-orang dari kuil keberuntungan meyakini nasib, dan teknik takdir mengatakan dia akan lebih baik di kuil Buddha. My Shrine, The Fortune Shrine, bersedia untuk menukar murid yang luar biasa dengan kuil Buddha. Tidak ada konflik kepentingan dalam menjadi seorang Buddhis dan anggota kuil keberuntungan, kata seorang pria muda di sebelahnya. Dia tersenyum dan menatap langit. Kuil keberuntungan mengendalikan teknik takdir, mereka dapat memprediksi nasib secara relatif tepat. Karena mereka mengatakan agama Buddha cocok untuknya, itu pasti benar. Kami akan membawanya sebagai murid, kata orang di puncak tangga, ia menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Terima kasih banyak. The Empty Space Shrine ingin membunuhnya, namun, sekarang dia juga seorang murid kuil Buddha, mereka tidak akan berani bertindak tidak sopan, jawab pembudidaya kuat kuil suci dengan senyum. Mereka berdua menatap pemuda itu. Kong Ming, nikmati waktumu di kuil Buddha, kami berangkat. Terima kasih, Tuan, kata Kong Ming kepada orang-orang yang membawanya ke sana. Kong Ming sekarang jauh di kuil Buddha. Di langit, ada seorang kultivator yang kuat menggunakan Void Breaking Vision mereka untuk menonton semua itu. Ketika mereka melihatnya, mereka meringis. Aku tidak mengira kuil keberuntungan akan memiliki teman-teman seperti itu. Mereka bahkan berani menempatkan salah satu murid besar mereka di kuil Buddha. Mulai sekarang, Kong Ming adalah murid dari dua kuil. Ini akan sulit sekarang, kata salah satu dari mereka perlahan. Dia kesal. Mereka mengejar Kong Ming sejak lama. Akhirnya, kuil keberuntungan menempatkannya di kuil Buddha, itu menjengkelkan. Itu merepotkan. Kuil Buddha biasanya tidak terlibat dalam urusan luar, tetapi siapa yang tahu? Mungkin jika kita membunuh Kong Ming, pembudidaya suci kuil Buddha itu akan menjadi gila dan kita tidak akan menyinggung hanya satu kuil. Petik 2. Bagian yang paling menyebalkan adalah bahwa kuil keberuntungan menempatkan Chu Chun Qiu di dunia satwa tertinggi. Mereka melindungi Lin Feng, dan sekarang mereka menempatkan Kong Ming di kuil Buddha, jadi dia adalah murid dari dua kuil. Sulit untuk mengetahui siapa orang terlarang itu. Mereka semua bisa. Kuil peruntungan sangat mementingkan mereka bertiga, semua anggota Empty Space Shrine angkat bicara. Di dunia Satwa Agung, berita bahwa Chu Chun Qiu telah ke salah satu dari 7 wilayah terlarang yang tersebar di seluruh pengadilan Kekaisaran Benua 9 Awan. Di Benua 9 Awan, termasuk pengadilan Kekaisaran, hanya beberapa orang yang berani pergi ke daerah itu. Sekarang Chu Chun Qiu dari Fortune Shrine adalah salah satunya. Wilayah terlarang waktu Gangga di dunia Satwa Agung adalah salah satu dari 7 wilayah terlarang. Tentu saja, Chu Chun Qiu hanya pernah ke area yang jelas, dia belum pernah ke kedalaman area terlarang. Tapi sekarang Chu Chun Qiu semakin kuat, dan secara mengejutkan bisa pergi ke daerah terlarang sendirian. Daerah terlarang itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Mereka dianggap sebagai daerah terlarang neraka. Orang-orang yang keluar biasanya gila dan kehilangan akal. Kembali pada hari-hari, seorang jenius yang menakutkan telah pergi ke Pit of Hell kuno tertinggi. Dia pergi ke sana seperti pahlawan penakluk, dan dia keluar benar-benar gila. Satu-satunya tujuan hidupnya adalah membunuh, dan membunuh. Ketika orang-orang memikirkan hal ini, mereka dilanda teror. Chu Chun Qiu ada di sana. Hanya beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk pergi ke sana. Selain Chu Chun Qiu, ada jenius lain dari pertemuan Benua 9 Awan yang berada di dunia hewan tertinggi. Zhou Rongmen sedang berjalan melintasi gurun dunia Satwa Agung. Dia terlihat sangat kuat. Tempat apa ini? Aku sangat lelah. Zhou Rongmen berkeringat. Dia tampak kelelahan. Dia sudah berjalan di gurun itu selama sebulan, tapi dia masih di sana. Apakah tidak ada jalan keluar? Dia tidak tahu apakah dia telah dipenjara, atau apakah padang pasir terlalu luas. Zhou Rongmen berbaring di pasir dan menatap langit, bagaimana mungkin aku begitu sial? Aku memiliki kekuatan darah terkuat dari Benua 9 Awan. Orang-orang telah mencoba membunuh aku sejak lama, dan sekarang aku terjebak di sini. Apakah kamu orang tua, mencoba menipu aku? Petik 2. Dia berteriak dan suaranya menyebar jauh di kejauhan. Pada saat itu, Zhou Rongmen mengerutkan kening. Dia merasakan sesuatu di tangannya, dia dengan cepat mengguncangnya dan melihatnya. Darah menetes. Zhou Rongmen tercengang. Dia berdarah. Apa? Jantung Zhou Rongmen mulai berdetak kencang. Dia menatap ke kejauhan. Dia melihat sesuatu yang tajam, seperti penjepit, atau cakar, seperti tangan. Perlahan-lahan, serangga emas raksasa muncul. Zhou Rongmen heran. Tetapi setelah itu, dia tampak antusias dan berteriak, akhirnya aku menemukanmu. Keluar, namaku Zhou Rongmen. Petik 2. Suaranya menyebabkan gelombang suara bergulung-gulung. Darah terus menetes. Serangga emas itu menggali tanah dan mencoba bersembunyi di pasir. Sebuah kawah muncul di bidang penglihatan Zhou Rongmen. Dia heran, dia telah menemukan orang-orang yang mengejarnya. Bab 2320, Surat Undangan, Subscribe Penatua. Setelah pertempurannya melawan Qiong Haya, Lin Feng kembali ke klan dunia. Dia mencoba menghubungi King Feng, tetapi itu tidak berguna. King Feng diisolasi dari seluruh dunia. Setelah itu,
Lin Feng mengetahui bahwa orang yang telah membuat Void Phoenix Clan memanggil semua anggota mereka menggunakan jimat darah Phoenix tempo hari adalah Qiong Haya. Sekarang, Qiong Haya pergi ke Void Phoenix Clan, dia ingin menyelesaikan aliansi pernikahan dengan mereka. Lin Feng merasakan tekanan besar. Qiong Haya bukan Huo Xingzi. Namanya Qiong, ia memiliki status sosial yang sangat tinggi di kuil api. Dan dia tidak bisa menghubungi King Feng. Daimon menerima surat undangan. Lin Feng membaca surat itu dan terpana. Bahan ini sangat berharga dan tahan lama, renung Lin Feng sambil tersenyum. Dia melihat nama pengirimnya, Mu Sanzi. Nama itu mengandung ki tertentu. Siapa Mu Sanzi? Tanya Lin Feng. Dia belum pernah mendengar nama itu, dan dia tidak terlalu akrab dengan pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan. Dia tidak tinggal di sini seumur hidupnya. Ada orang yang telah berada di sini selama jutaan tahun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang itu. Dia tidak kenal Mu Sanzi. Aku sudah memeriksa. Dia dari klan Seribu Pegunungan Debu Kuno. Dia juga seorang pembudidaya yang kuat dari kuil emas Dasling. 100 tahun yang lalu, dia menjadi Santo Kaisar. Daunnya berada pada level maksimum, dia ada di puncak Seng di layar. Dia belum muncul untuk sementara waktu, tetapi banyak orang berpikir dia akan mencoba dan menjadi orang suci sekarang. Petik 2. Seorang Kaisar Sein yang tidak memiliki musuh pada tingkat yang sama. Renung Lin Feng. Ungkapan, yang tidak memiliki musuh pada tingkat yang sama, sangat relatif pada tingkat tinggi dan di tempat-tempat seperti Istana Kekaisaran Benua Sembilan Awan. Ya, dia adalah salah satu Kaisar Sein terkuat dari pengadilan Kekaisaran. Tidak ada banyak orang seperti dia, kata pembudidaya kuat di sebelah Lin Feng. Lin Feng mengangguk, jadi Mu Sanzi berada di bagian atas lapisan Sengdi, bagaimana dengan Qiong Haya? Beberapa orang memiliki kemampuan bertarung yang berbeda di level itu. Itu tergantung apakah dao mereka telah mencapai level maksimum atau tidak. Kamu, misalnya, dao kamu berada pada tingkat maksimum, jadi ketika kamu mencapai bagian atas lapisan Sengdi, kamu akan jauh lebih kuat daripada banyak orang. Karena itu, untuk menjadi seorang Saint Emperor yang tidak memiliki musuh pada level kultivasi yang sama, kamu juga perlu banyak bertarung. Kamu harus bertarung dengan orang-orang yang sudah menjadi peladang tanpa musuh di tingkat lapisan Sengdi. Dari apa yang aku tahu, Qiong Haya belum mencapai tingkat seperti itu. Petik 2. Qiong Haya belum mencapai tingkat itu. Mata Lin Feng berkilauan. Kriteria untuk menjadi seorang Santo Kaisar yang tidak memiliki musuh pada tingkat kultivasi yang sama sangat tinggi. Tapi bagaimanapun, menjadi seorang Saint Emperor sudah hebat, mereka tidak memiliki banyak musuh lagi. Mu Sanzi telah mencapai puncak lapisan Sengdi. Mengapa dia ingin melihat aku? Lin Feng tersenyum. Dia mengundang Lin Feng untuk datang ke gunungnya yang gelap. Banyak pembudidaya kuat lainnya akan ada di sana, rupanya. Dia telah mengundang orang lain. Meskipun kamu hanya muncul 2 kali di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, kamu menarik perhatian banyak orang. Tidak mengherankan bahwa dia mengundang kamu, kata kultivator kuat klan dunia. Lin Feng bertanya, apakah kamu tahu mengapa dia mengundang orang? Aku pikir ini terkait dengan wilayah terlarang, jawab orang tua itu. Lin Feng terkejut dan meliriknya. Klan dunia tahu lebih dari yang dia bayangkan. Apakah keputusan klan dunia untuk datang ke pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan tiba-tiba, atau apakah mereka punya motif lain? Lin Feng akan segera mengerti. Dia bersemangat untuk maju di jalur kultivasi. Dia telah membunuh Saint Emperor of Fire Shrine di depan semua orang sebelumnya, banyak orang yang kagum. Wilayah terlarang, bisik Lin Feng. Dia tidak tahu terlalu banyak tentang pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, tetapi dia tahu tentang 7 wilayah terlarang. Dia telah membaca buku tentang mereka di wilayah terlarang. Dia tahu bahwa Cucun Qiu telah pergi ke wilayah terlarang dunia satwa, dia mungkin sudah sangat kuat. Jika aku pergi, aku mungkin akan melihat banyak pembudidaya bagian atas lapisan Sengdi, tersenyum Lin Feng. Orang tua itu mengangguk, Mu Sanzi mengirim surat undangan itu kepada orang-orang yang memiliki status sosial yang sama, akan ada banyak pembudidaya kuat dari kuil. Akan ada juga orang-orang yang juga murid inti. Jika kamu pergi, kamu akan melihat beberapa orang luar biasa. Petik 2. 10.000 pegunungan senja, Musan, ulang Lin Feng. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, aku akan pergi. Aku tidak sabar untuk melihat kamu menjadi seorang kultivator yang tiada taranya. Jika kamu menjadi Santo Kaisar, kamu akan menjadi luar biasa dan hal-hal seperti itu tidak akan menyulitkan kamu lagi, desah lelaki tua itu. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia masih harus menyelesaikan dunianya yang kecil. Dia harus meningkatkan level dewa, dao dewanya. Dia harus memahami kekuatannya sendiri sedikit lebih baik. Dia mungkin sudah mirip dengan Santo Kaisar. Sebenarnya, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, banyak orang di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan menerima surat undangan. Tapi mereka berbeda dari Lin Feng. Mereka dapat menghubungi satu sama lain dan bepergian dengan bebas di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan.
Banyak orang dari mana-mana mulai melakukan perjalanan ke arah kuil emas Dasling. Lin Feng juga berangkat ke gunung. Itu adalah pertama kalinya dia melakukan perjalanan sejauh ini di Istana Kekaisaran Benua Sembilan Awan. Klonnya biasanya tinggal di kuil keberuntungan sepanjang waktu karena kuil ingin membunuhnya. Bocah kecil, di antara 7 wilayah terlarang, 3 di antaranya berada di dunia Satwa Agung. Ada banyak peninggalan bersejarah yang berbahaya di sana. Kamu sudah berada di klan naga untuk waktu yang lama, tahukah kamu tentang 3 wilayah terlarang di dunia satwa tertinggi? Lin Feng bertanya pada Aomo. 3 wilayah terlarang di dunia satwa agung benar-benar berbahaya, waktu gangga, tertinggi neraka kuno, dan mausoleum hewan mitologis. Jika tidak, mereka tidak akan disebut wilayah terlarang. Namun, yang paling misterius adalah waktu gangga. Itu adalah lautan cahaya yang tak terbatas. Disitulah tempat suci Time Shrine kembali pada zaman kuno. Hanya beberapa orang yang berhasil menyeberanginya. Aku pernah mendengar tentang seorang kaisar suci yang tidak memiliki musuh pada tingkat kultivasi yang sama yang secara mengejutkan meninggal di luar waktu gangga. Petik 2. Waktu gangga, The Time Shrine. Lin Feng tertegun. Diviner telah memberitahunya tentang itu. Kuil memiliki sejarah yang sangat panjang. Dia telah membaca banyak buku tentang kuil juga. Kuil waktu adalah salah satu kuil tertua, seperti kuil yang tak terbatas. Kuil yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi kuil Buddha, dan kuil waktu telah menghilang. Begitu banyak orang telah meninggal di lubang neraka kuno tertinggi. Ada banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan di dalam. Banyak orang yang berada di sana benar-benar gila, kata Aomo, mengenai mausoleum hewan mitologis. Meskipun itu adalah wilayah terlarang, dunia satwa agung tidak ingin orang-orang pergi ke sana karena itu adalah tempat perlindungan bagi binatang buas. Banyak binatang buas kuno dimakamkan di sana. Banyak binatang memuja terlalu banyak untuk pergi ke sana. Petik 2. Baiklah, Lin Feng mengangguk. Dunia satwa agung ingin melindungi tempat suci itu. Siapa klan terkuat di dunia satwa tertinggi? Tanya Lin Feng. Klan naga adalah salah satu klan terkuat. Klan Phoenix yang dewa, klan unicorn, dan sebagainya. Tentu saja, ada beberapa klan misterius yang sangat kuat. Di masa depan, kita bisa pergi bersama Supreme Animal World, dan aku akan menunjukkannya kepadamu, kata Aomo bersemangat. Lin Feng menyeringai. Di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, ada beberapa binatang buas yang sangat kuat, terutama di kuil, tetapi dunia satwa tertinggi memiliki yang terbaik. Bab 2321, Klan Musan, Subscribe Penatua. Di pegunungan 10.000 senja, cahaya-cahaya emas yang mempesona ada di mana-mana. Gunung-gunung itu tampaknya terbuat dari emas. Tempat ini berada di yurisdiksi kuil emas Dasling, dan begitu juga banyak pembudidaya yang mempelajari kekuatan emas. Karena dekat dengan kuil emas Dasling, mereka memiliki akses ke banyak sumber daya. Bahkan bangunan itu terbuat dari emas. Seorang kultivator yang kuat di pegunungan 10.000 senja mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia terkejut ketika dia berteriak, "Naga." Siapa itu? Dia mengendarai naga iblis yang kuat. Banyak orang takjub. Bagaimanapun, naga dianggap makhluk luar biasa di dunia pembudidaya. Orang-orang selalu terkesan ketika mereka melihat naga. Aku pernah mendengar bahwa Musanzi mengundang banyak kaisar suci yang kuat untuk datang. Aku ingin tahu apa yang ingin dia lakukan. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa itu terkait dengan wilayah terlarang. Orang-orang itu semua gila. Mereka tidak memiliki pandangan yang sederhana seperti kita. Kami mungkin akan mendengar banyak tentang itu. Petik 2. Ya, kita hanya bisa menunggu. Musanzi telah bijaksana selama bertahun-tahun. Aku pernah mendengar bahwa dia berada di bagian paling atas dari lapisan Sengdi. Aku bertanya-tanya apakah itu benar atau tidak. Di pegunungan 10.000 senja, hanya ada beberapa pembudidaya yang telah mencapai puncak lapisan Sengdi. Petik 2. Lin Feng mendengar apa yang dikatakan orang. Dia memiliki pendengaran yang luar biasa dan persepsinya sangat akut. Pada tingkat kultivasi seperti itu, orang-orang memiliki indera yang luar biasa. Tampaknya Musanzi terkenal di pegunungan 10.000 senja, pikir Lin Feng. Dia mendengar banyak orang berbicara tentang mereka yang telah mencapai puncak lapisan Sengdi. Orang-orang seperti itu memiliki potensi untuk menjadi orang suci, dan jika mereka tidak mati, itu biasanya terjadi. Oleh karena itu, jumlah pembudidaya dari lapisan paling atas dari Seng di layar tidak meningkat seiring waktu di dunia. Lin Feng sudah mengumpulkan informasi tentang tempat ini. Dia langsung terbang ke klan Musan. Naga sangat terkenal karena kuat, tetapi mereka juga sangat cepat. Mereka hanya lebih lambat dari Great Oriental Greenfinch Rocks yang paling menakutkan. Kita di sini, renung Lin Feng, menatap ke kejauhan. Ada danau surgawi, perairannya tenang, beberapa dedaunan mengambang di permukaan. Tempat itu sangat indah. Di tengah danau ada beberapa bangunan yang tinggi, tempat tinggal klan Musan. Semuanya emas. Klan Musan terlihat baru, dan mengambang di atas danau, cukup indah, gumam Lin Feng saat mereka turun dari langit. Seekor naga. Pada saat itu, banyak orang melihat Lin Feng terbang menuju danau.
Seorang pria parubaya mengenakan jubah biru melepaskan kilat ketika dia melihat naga dan cahaya listrik yang tajam muncul di matanya. Pada saat yang sama, di sisi lain, ada seorang wanita cantik yang jubah emasnya berkibar tertiup angin. Ketika dia melihat naga itu, matanya juga mulai bersinar. Dia sama sekali tidak terlihat biasa. Udara berdengung. Kedua orang itu bergerak untuk mencegat Lin Feng. Setelah beberapa saat, Aomo tiba di atas permukaan danau. Karena dia mengepakkan sayapnya, gelombang raksasa muncul di permukaan air. Lin Feng tersenyum pada dua orang. Naga Iblis, seorang pria muda yang menunggangi naga iblis. Pria parubaya berjubah biru itu terkejut. Di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, bahkan ada lebih sedikit penunggang naga daripada pembudidaya bagian atas lapisan Sengdi. Siapa yang berani mencuri naga dari dunia satwa tertinggi untuk menungganginya? Jika seseorang mengendarai naga, itu berarti naga itu menyetujuinya. Baru-baru ini, seorang pria muda mengendarai naga telah menjadi sedikit terkenal. Kamu Daimon dari klan dunia, kata pria parubaya berjubah biru. Klan dunia telah kembali ke pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan dan memprovokasi kuil api. Daimon telah mengalahkan Huosang dan Qiong Haya, dia terkenal sekarang. Banyak orang memperhatikan apa yang terjadi pada kuil, termasuk kuil api, sehingga mereka tahu tentang Daimon. Jadi sekarang Lin Feng telah menjadi sedikit terkenal. Dia dianggap jenius oleh orang-orang biasa, tetapi tidak oleh para pembudidaya yang sangat kuat, jadi dia hanya sedikit terkenal. Dia baru saja mulai menonjol. Lin Feng terkejut bahwa Mu Sanzi telah mengundangnya, tetapi dia telah memutuskan untuk menerima undangan, ini normal. Lin Feng mengangguk, pria parubaya itu berkata, kamu pasti luar biasa bagi seekor naga iblis untuk membiarkanmu menungganginya. Tetapi kamu dapat bersaing dengan Qiong Haya dari kuil api, itu jarang terjadi. Kamu melarikan diri, tentu saja, kamu mungkin tidak sekuat dia, tapi itu akan normal. Petik 2. Pria parubaya itu terdengar tenang. Dia tidak menyanjung Lin Feng tetapi dia juga tidak merendahkannya. Pada tingkat kultivasi seperti itu, orang-orang juga kurang ekstrovert dan lebih tertutup. Mereka tidak mengagumi atau merendahkan orang. Mereka hanya menyatakan fakta. Merendahkan orang tidak ada gunanya, mereka peduli tentang diri mereka terlebih dahulu. Lin Feng tidak menarik perhatian mereka karena dia adalah Lin Feng, tetapi karena dia mengendarai naga. Kamu harus Lan Ge dari kuil guntur, kata wanita itu, tersenyum pada pria parubaya. Kuil suara surgawi, Hua Qianyu, kata Lan Ge menatap wanita itu dengan tenang, aku pernah mendengar bahwa kamu bisa melepaskan jutaan gelombang suara. Aku senang bertemu denganmu. Brother Lan Ge, kamu menyanjung aku, teknik gelombang suara aku tidak sehebat itu. Aku tidak layak atas pujian kamu, jawab Hua Qianyu. Kemudian, dia menatap Aomo dan tersenyum, naga kecil itu sangat imut dan sangat muda. Dia sudah sangat kuat. Petik 2. Mata raksasa Aomo berbinar dan dia meraung, membuat langit bergetar. Hua Qianyu merilis gelombang suara mantra naga untuk melawannya, lalu melangkah mundur dan tersenyum. Jangan ganggu ketenangan danau. Mari kita menuju klan Musan. Petik 2. Nyanyian naga itu seperti teknik gelombang suara. Dan itu tidak lebih lemah dari auman naga Aomo, gumam Lin Feng, meliriknya. Kuil suara surgawi adalah kuil, juga. Lan Ge berbalik dan terbang ke arah klan Musan. Aomo meraung dan terbang di atas danau mengejar mereka. Ketika mereka memasuki klan Musan, ada beberapa orang yang siap menyambut para tamu. Seseorang menunjukkan Lin Feng dan kamar-kamar lain untuk mereka menginap, kamar-kamar tamu ini luar biasa. Lin Feng lebih awal, hanya belasan orang telah tiba. Tetapi tanpa kecuali, orang-orang itu berasal dari kelompok kaya. Kemampuan bertarung mereka semua luar biasa. Klan Musan telah menyiapkan tempat tinggal di tengah gunung. Mereka bisa melihat danau dari atas. Itu adalah tempat yang luar biasa. Lin Feng berbaring di rumput gunung dan menatap ke kejauhan. Beberapa orang juga ada di sana. Mereka semua menikmati lingkungan. Daimon, seru seseorang pada saat itu. Mata Lin Feng berkilauan. Dia masih berbaring di rumput dan dia tersenyum. Dia juga diundang. Aku tidak akan mengira kita akan bertemu lagi secepat ini, kata Qiong Haya ketika dia melihat Lin Feng. Dia juga tersenyum, terkejut. Sudah kubilang, kata Lin Feng tersenyum. Dia menoleh dan menatap Qiong Haya. Mereka berdua terlihat antusias. Daimon telah menggunakan kuil api sebagai batu loncatan untuk menjadi terkenal, dan sekarang Mu Sanzi mengundang mereka berdua di sana. Bab 2322, dengan kekaguman, subscribe Penatua. Qiong Haya berjalan menghampirinya dan tersenyum. Sempurna, seperti yang kamu katakan. Apakah kamu satu-satunya dari klan dunia yang diundang? Petik 2. Klan dunia itu kecil. Aku satu-satunya yang menerima surat undangan. Klan dunia tidak bisa dibandingkan dengan kuil api. Lin Feng tersenyum. Qiong Haya tersenyum sedikit menegang. Para anggota klan dunia telah menghancurkan perisai mereka. Dia mengerti apa yang dimaksud Lin Feng. Dia mengolok-olok mereka. Pada saat itu, seseorang mendarat di sebelah Qiong Haya.
Orang itu lebih tinggi dari Qiong Haiya dan terlihat agak gemuk. Dia tampak tenang dan tenang, seperti seseorang yang tidak pernah marah. Ketika dia ada di sekitar, orang merasa agak tertekan. Qiong Haiya tidak memberi orang kesan seperti itu. Orang-orang di sekitar tersenyum ketika mereka melihatnya. Selain Qiong Haiya, Musanzi juga mengundang pria itu. Tampaknya Musanzi punya rencana besar, atau dia tidak akan mengundang orang-orang seperti itu. Qiong Jiutian, nama keluarga orang ini juga Qiong. Dia dari generasi yang sama dengan Qiong Haiya, dan dia sudah menjadi pembudidaya dari lapisan paling atas Seng di layar, jauh lebih kuat dari Qiong Haiya. Klan dunia telah terdiam untuk waktu yang lama dan sekarang mereka kembali dengan kejeniusan seperti itu. Tidak buruk, aku harap kamu tidak akan mengecewakan siapapun, kata Qiong Jiutian kepada Lin Feng dengan tenang. Dia terdengar bangga dan sombong. Dia telah menjadi seorang kultivator dari lapisan paling atas lapisan Seng di selama bertahun-tahun, satu langkah lagi, satu langkah terakhir dan dia menjadi seorang suci. Lin Feng berdiri perlahan dan menatap Qiong Jiutian dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa Qiong Jiutian mengancamnya. Dia tampak jauh lebih kuat daripada Qiong Haiya. Dia bahkan terlihat lebih kuat dari pria parubaya berbaju biru. Namun, Lin Feng adalah daimon dari klan dunia sekarang, dan status sosialnya setinggi orang-orang ini. Dia maju selangkah dan tersenyum untuk mengantisipasi. Kamu banyak berpikir. Ketika Qiong Jiutian mendengar jawaban Lin Feng, dia tetap tenang, tersenyum, berbalik, dan pergi. Qiong Haiya mengerang dengan cara sedingin es dan berkata, kita tidak bisa menunggu untuk melihat. Dia juga pergi. Mengenai apa yang tidak sabar untuk dilihatnya, ia mungkin satu-satunya yang tahu. Tetapi orang-orang mengerti bahwa dia tidak sabar untuk melihat hal-hal buruk terjadi pada Lin Feng. Pada hari-hari berikutnya, Musanzi tidak muncul. Semakin banyak orang tiba di klan Musan. 20 beberapa orang sudah berkumpul di sana. Mereka semua sangat kuat. Tentu saja, Musanzi telah mengundang banyak orang lain, tetapi banyak dari mereka tidak punya waktu untuk datang sepagi ini dan menunggu. Pada tingkat kultivasi seperti itu, orang memiliki tanggung jawab dan banyak hal yang harus dilakukan. Banyak orang bahkan tidak punya waktu untuk datang ke klan Musan sama sekali. Batas waktu yang diberikan Musanzi kepada orang-orang yang diundang untuk datang telah tiba. Orang-orang dipanggil ke aula, seseorang tersenyum dan berkata, Musanzi mungkin akan segera tiba. Dia sudah di sini, aku ingin tahu apa yang ingin dia sampaikan kepada kami. Petik 2. Jarak ke dunia satwa tertinggi. Sejak dia kembali, itu pasti sangat penting, renung orang lain. Lin Feng mendengarkan mereka berbicara. Dia mengerti bahwa Musanzi tidak selalu di klan Musan. Rupanya, dia telah menghabiskan waktu di dunia satwa agung beberapa hari terakhir ini. Musanzi pergi ke dunia satwa agung untuk berlatih, namun dia mendengar tentang aku. Aku bertanya-tanya apakah Musanzi ingin aku datang, atau apakah itu klan Musan. Orang itu harus menjadi ahli dalam komunikasi. Bahkan ketika dia bepergian, dia tidak melupakan tanggung jawabnya yang lain, pikir Lin Feng. Seorang lelaki tua muncul dan turun dari langit. Dia tersenyum pada semua orang dan berkata, semua orang, kamu sudah menunggu lama. Tuan muda sudah kembali, dia mandi dan berganti pakaian. Kami mengatur makan malam selamat datang. Silakan ikuti aku. Siluet berkedip, orang-orang yang bergerak dengan kecepatan mengesankan muncul di bidang visi Lin Feng. Pria itu sudah kembali, dan pergi mandi dan ganti baju. Dia seperti cewek, kata seseorang dengan kasar. Pria itu terlihat sangat kuat dan kasar. Dia mengenakan celana besar dan telanjang. Dia memiliki otot besar, jadi dipompa sepertinya akan meledak. Tangannya berada di atas bahunya, membawa palu raksasa. Orang-orang seperti itu sulit untuk dilupakan hanya dengan sekali pandang. Apa? Mengapa kamu begitu tidak sabar? Apakah kamu pikir semua orang kasar seperti kamu? Bersikap bersih itu menghormati orang yang kamu temui, kata pria parubaya lainnya dengan dingin. Dia tampak brutal dan liar, dengan janggut besar, dia tampak bermartabat dan agung. Diam, sumpah seorang pria muda, sangat tinggi dengan kehadiran binatang. Tangannya ada di lengan baju ciannya, dan lampu pucat mengelilinginya. Dia sebenarnya terlihat agak tampan. Dua orang yang baru saja berbicara memandang pria muda itu dengan dingin dan berkata, binatang buas, sopanlah kepada para tetua kamu. Ketika aku menjadi terkenal, kamu bahkan belum dilahirkan, kata pria parubaya liar. Binatang itu berbalik dan berkata dengan dingin, situ, maksudmu kamu sudah busuk dan tidak berguna. Situ mengerang dingin dan balas tersenyum, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Orang-orang muda semakin arogan. Petik 2. Ini bukan waktunya untuk omong kosong dan berdebat, jika tidak gunakan kekuatanmu untuk bertarung. Kata orang yang mengenakan celana besar, tetapi dia senang melihat kemalangan orang lain. Situ tersenyum, menunjukkan giginya. Jangan khawatir, akan ada peluang. Ayo pergi dan lihat apa yang ingin dikatakan Musanzi, usul seseorang yang mengenakan jubah hitam. Orang-orang ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya mereka semua memiliki cerita yang luar biasa.
Mereka semua telah menerima surat undangan, yang membuktikan bahwa mereka sangat kuat. Di depan orang yang lebih muda, mereka biasanya tetap diam. Mereka adalah orang-orang yang tidak banyak bicara. Sekali pandang dan mereka bisa menakuti orang-orang yang lebih muda. Semua orang mengikuti pria tua itu dan tiba di sebuah istana. Di depan mereka adalah seorang pria muda dengan sikap anggun seorang pria. Dia tersenyum pada kerumunan dan berkata, "Semua orang, terima kasih telah menerima undangan aku. Aku merasa tersentuh." Petik 2. Jangan malu, Musanzi. Kamu tahu bahwa kami tidak datang hanya karena surat undangan kamu. Petik 2. Memang, kami tidak punya waktu untuk disia-siakan. Petik 2. Kerumunan tidak memberi ekspresi pada Musanzi, tetapi dia sepertinya tidak keberatan. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, berhentilah mengkritik aku, semuanya. Masuk, dan mari kita bicarakan bisnis." Petik 2. Baiklah, menyetujui kerumunan. Mereka mengikuti Musanzi ke istana utama dan duduk di dua sisi meja panjang. Mereka semua memandang Musanzi. Situ berbicara dengan agresif, "Musanzi, maukah kamu bicara sekarang?" "Situ, kamu belum berubah." Musanzi tersenyum. Dia memandang kerumunan dan berkata, "Semua orang, kamu tahu aku baru saja kembali dari dunia Satwa Agung. Aku pergi ke sana untuk berkultivasi, tetapi aku memiliki beberapa pengalaman menarik." Petik 2. "Apa?" tanya orang yang tampak seperti binatang buas. Cucun Qiyu, yang berada di urutan ketiga pada pertemuan benua 9 awan pada masa itu, telah menghabiskan banyak waktu di waktu Gangga. Sekarang, dia telah meninggalkan waktu Gangga dan dia pergi ke lubang neraka kuno tertinggi sendirian. "Kamu tahu itu, kan?" kata Musanzi. "Ya, apakah Cucun Qiyu menemukan sesuatu yang khusus?" tanya Qiong Jiutian, matanya berkilauan. "Jika aku memberitahumu bahwa dia adalah simpatisan bagi iblis kuno tertinggi, dan itulah alasan mengapa dia pergi ke lubang neraka kuno tertinggi, apakah kamu percaya padaku?" Musanzi bertanya dengan tenang. Kerumunan tercengang, "Benarkah? Aku sudah bertemu Cucun Qiyu. Meskipun dia berada di peringkat ketiga di pertemuan benua 9 awan, dia sangat kuat. Kami bertemu di luar lubang neraka kuno tertinggi. Dia sangat berani, aku mengaguminya. Meskipun aku tidak tahu apakah Lin Feng dan Kong Ming, yang masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua pada pertemuan benua 9 awan, lebih kuat darinya atau tidak, aku tahu bahwa Cucun Qiyu sangat kuat," kata Musanzi dengan tenang. Semua orang sekarang berpikir lebih tinggi dari mereka yang telah selesai di puncak pertemuan benua 9 awan. Musanzi telah mengakui Cucun Qiyu. Lin Feng juga luar biasa. Dia mempermalukan klan salju. Kuil api telah mengejarnya untuk waktu yang sangat lama dan mereka selalu gagal. "Aku tidak tahu di mana dia sekarang," kata orang yang memiliki celana besar. Qiong Haya mengerutkan kening. Lin Feng, kuil api membencinya. Sebenarnya, banyak orang dari kuil ada di sana. Mereka telah mengejar 10 pembudidaya dari pertemuan benua 9 awan untuk waktu yang lama, termasuk Lin Feng dan Cucun Qiyu. Tapi itu tidak berarti mereka juga tidak mengagumi mereka. Tidak ada yang salah dengan mengagumi musuh. Bab 2323, Menjelajahi Misteri Wilayah Terlarang, Subscribe Penatua. Qiong Jiutian tidak ingin berbicara tentang Lin Feng dan berkata, "Musanzi, apakah kamu pernah melihat Demon Kuno Agung sendiri?" "Ya, dengan mataku sendiri," mengangguk Musanzi. "Menurut legenda, di pit kuno neraka tertinggi ada banyak iblis kuno tertinggi, tetapi kamu hanya bisa mengetahui bahwa jika kamu memasuki pit kuno neraka tertinggi. Sulit untuk keluar hidup-hidup. Melihat satu itu luar biasa, dan Cucun Qiyu mengikutinya." Petik 2. "Jadi, kamu mengundang kami untuk datang," kata Qiong Jiutian menatap Musanzi. "Aku ingin menjelajahi misteri tertinggi neraka kuno," kata Musanzi. Jantung semua orang mulai berdebar. Orang-orang mengerutkan kening. Jelajahi misteri wilayah terlarang yang mematikan, menakutkan dan berani. Pada saat itu, orang yang tampak seperti binatang buas berkata, "Seperti apa iblis itu? Apakah kamu lupa memberitahu kami, Musanzi?" Petik 2. "Iblis kuno agung sangat kuat. Yang aku lihat hanya memiliki satu sisi tubuhnya, satu lengan, satu kaki, satu mata, bahkan otaknya terpotong menjadi 2. Tetapi dengan tangannya, ia dapat menguras vitalitas dan darah orang, dan dengan mudah membunuh mereka. Pada tingkat kultivasi yang sama, orang tidak bisa menahan serangan tunggal darinya. Iblis kuno agung telah ada untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, tidakkah kamu ingin pergi dan melihat?" Petik 2. Musanzi memandang kerumunan. Mata orang-orang berkilauan karena penasaran. Namun, mereka tahu bahwa wilayah terlarang itu sangat berbahaya. Terlepas dari orang-orang yang sangat berani, tidak banyak orang yang berani pergi ke sana. Para kaisar suci biasanya tidak mau mengambil risiko seperti itu. Mungkin beberapa orang suci pergi ke sana dan menjelajahi misteri wilayah terlarang, tetapi mereka tidak memberitahu siapapun karena yang lain tidak memenuhi syarat untuk mengetahui perincian yang hanya diketahui oleh orang dalam. Iblis kuno agung.
Mata Lin Feng berkilau. Dia telah melihat betapa mengerikan wilayah Raja 10.000 binatang itu, jadi apakah wilayah terlarang itu mengancam? Apakah ada dunia kecil di dalamnya? Atau klan kuno? Wilayah Raja 10.000 binatang berada di Purple Cloud, dan hanya terkenal di Long Night City. Mereka terlalu jauh dari pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, itulah sebabnya Raja 10.000 binatang berhasil merahasiakannya. Jika Raja dari 10.000 wilayah bis berada di Istana Kekaisaran Benua Sembilan Awan, itu akan sangat terkenal. Kerumunan tetap diam. Mereka semua jenius di antara para jenius. Jika mereka menjelajahi misteri wilayah terlarang bersama para orang suci, itu akan sia-sia karena mereka akan mati lebih dulu. Mereka mengerti mengapa Musanzi tidak mengundang orang suci manapun, mereka bukan dari dunia yang sama. Jika orang suci ingin menjelajahi misteri wilayah terlarang, mereka dapat melakukannya dengan orang suci lainnya. Mereka benar-benar ingin pergi dan menjelajahi misteri tertinggi neraka kuno, tetapi mereka tahu itu akan sangat berbahaya. Musanzi, kamu tidak membuat kita langsung datang ke dunia Satwa Agung, kamu membuat kita datang ke sini dulu. Itu berarti kamu menyiapkan berbagai hal di sini, bukan? Aku bersedia untuk datang dan menjelajahi misteri wilayah terlarang bersama kamu, tetapi aku juga harus bersiap-siap, kata Hua Qianyu dengan tenang. Semua orang mungkin akan setuju, mereka semua sangat kuat, dan mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka harus bersiap dulu, mereka tidak bisa pergi ke wilayah terlarang tanpa dipersiapkan. Tentu saja, Hua Qianyu, kamu pantas mendapatkan reputasi luar biasa. Aku senang kamu datang, tersenyum Musanzi. Aku juga ikut, kata lelaki bertubuh kekar itu, menghancurkan meja di depannya dengan penuh semangat. Jika Cilian San akan pergi, aku, situ, juga tidak akan menolak, kata pria parubaya itu, melirik pria kuat dengan celana besar dengan dingin. Mereka cukup banyak orang untuk pergi. Mereka tidak ingin pergi sendiri, jadi itu sempurna. Aku, Lan Ge, akan datang juga, semua orang mengangguk. Cucun Qiu berani, dia pergi ke Pit of Hell kuno tertinggi sendirian. Mereka begitu banyak pembudidaya yang sangat kuat, mereka harus terima. Meskipun itu akan berbahaya, itu mungkin akan bermanfaat. Lin Feng menatap kerumunan, matanya berkilauan. Dia juga ingin pergi. Aku juga ikut, kata Lin Feng. Qiong Haya berbalik dan menatap Lin Feng dengan dingin, Lin Feng tersenyum dingin di dalam. Luar biasa, karena semua orang ingin datang, mari kita bertemu di distrik hewan Phoenix hitam di pinggiran pit neraka kuno tertinggi. Semuanya, beri aku detail kontak kamu. Aku akan menghubungi kamu tepat waktu, kata Musanzi. Mereka semua datang dari tempat yang berbeda, jadi pertemuan di luar lubang neraka kuno tertinggi adalah yang terbaik. Sangat bagus. Semua orang mengangguk dan memberi Musanzi rincian kontak mereka. Lin Feng dan Aomo pergi tak lama kemudian. Aomo sangat bersemangat. Dia akan membawa Lin Feng ke dunia Satwa Agung dan menunjukkannya berkeliling. Dia tidak tahu banyak tentang lubang kuno neraka tertinggi, namun Lin Feng duduk di punggung Aomo. Dia merasakan seseorang sedang menatapnya dengan dingin. Lin Feng melirik dan melihat Qiong Haya. Sampai jumpa di dunia Satwa Agung, kata Qiong Haya dengan dingin. Lin Feng tersenyum dingin di dalam. Bocah kecil, apakah kamu pernah ke distrik hewan Phoenix hitam? Tanya Lin Feng ke Aomo. Tidak, tapi aku sudah mendengarnya. Ada banyak Phoenix hitam di sana. Pada zaman kuno, mereka terus berperang melawan manusia, dan tidak ada yang berhasil menindas mereka. Tetapi suatu hari, mereka menghadapi musibah dan sekarang mereka tidak sekuat sebelumnya. Mereka menyimpan nama Phoenix meskipun mereka tidak suci lagi. Petik 2. Aku melihat, aku bertanya-tanya apa yang dialami Cucun Qiu di neraka kuno tertinggi, gumam Lin Feng pada dirinya sendiri. Cucun Qiu adalah pembudidaya yang sangat berbahaya. Dia telah mencoba membunuh Lang Ye dan Ho Qinglin sebelumnya, dan dia juga ingin menyerap kehendak Lin Feng. Seberapa kuat dia menjadi? Berita bahwa Musanzi mengundang banyak pembudidaya yang sangat kuat untuk pergi ke Pit of Hell of Supreme Agung dengan dia menyebar dengan cepat. Terlepas dari semua legenda yang membuat orang biasa dilanda teror, Musanzi dan para jenius akan pergi, membuktikan keberanian mereka. Kembali di kuil keberuntungan, klon Lin Feng memberitahu Diviner tentang perjalanan itu. Diviner itu tersenyum dan berkata, lebih sedikit orang yang mengeksplorasi misteri wilayah terlarang. Orang yang pergi kadang-kadang tidak kembali, atau ketika mereka melakukannya, mereka tidak membicarakannya. Tapi semua orang tahu wilayah terlarang itu menakutkan. Kamu tidak punya alasan untuk menolak. Baik. Memang, bagi orang-orang seperti itu, menakutkan bukanlah konsep yang mereka anggap serius. Berhati-hatilah, kata Diviner. Dia tidak punya alasan untuk mencegah Lin Feng pergi. Orang terlarang ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang luar biasa. Tempat-tempat itu disebut wilayah terlarang, dan Lin Feng adalah orang terlarang. Bagaimana orang terlarang bisa takut pada wilayah terlarang? Musanzi, Qiong Jiutian, Situ, dan yang lainnya adalah nama yang menakutkan. Banyak orang bersemangat. Itu adalah kelompok orang yang paling mengesankan untuk pergi ke wilayah terlarang dalam 1000 tahun.
Sekelompok jenius yang luar biasa akan berkumpul di lubang neraka kuno tertinggi. Para jenius itu segera dalam perjalanan, termasuk Lin Feng. Dunia Satwa Agung adalah dunia yang terisolasi di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan. Itu adalah tempat suci bagi hewan dan berada di bagian utara pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan. Lin Feng telah menerima petunjuk dari kuil keberuntungan. Setelah melewati beberapa portal teleportasi, Lin Feng tiba di depan sebuah kota yang gelap, pintu masuk ke dunia Satwa Agung. Bab 2324, Kekuatan Khusus Aomo, Subscribe Penatua. Meskipun dunia Satwa Agung dan pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan adalah dua dunia yang berbeda, orang dapat melintasi perbatasan dengan bebas. Beberapa orang ingin berdagang dengan hewan-hewan dunia Satwa Agung, tetapi mereka melakukannya dalam kegelapan karena beberapa orang atau hewan tidak memiliki pendapat positif tentang hal itu. Karena itu, beberapa pertempuran mematikan juga terjadi di kota yang gelap itu. Orang-orang yang ada di sana hanya lebih kuat, dan juga haus darah, ganas, dan berani. Tentu saja, mereka memperhatikan siapa yang mereka sakiti. Jika tidak, dunia Satwa Agung dapat membalas dendam, dan satu orang tidak dapat bersaing dengan dunia Satwa Agung sendirian. Manusia memburu binatang buas, dan binatang buas memakan manusia. Di dunia Satwa Agung, ada manusia di mana-mana, tapi itu berbahaya bagi mereka. Binatang bisa membunuh mereka kapan saja, itu tanah mereka. Lin Feng dan Aomo memindahkan diri dari kota gelap ke dunia satwa tertinggi. Mereka tiba di hutan gelap dengan binatang buas di mana-mana. Apa ki binatang yang tebal dan kaya? Gumam Lin Feng, mencium ki. Mereka membenci manusia, jadi mereka tinggal di daerah ini karena manusia biasanya tiba di sini dari kota yang gelap. Ketika mereka melihat manusia, mereka mencoba membunuh mereka, jelas Aomo. Lin Feng mengangguk. Aomo kemudian terus mengepakkan sayapnya dan melihat sekeliling. Aomo meraung, dan beberapa binatang buas di hutan berhenti. Beberapa dari mereka menundukkan kepala. Bagi mereka, naga seperti raja, mereka mengagumi dan memuja mereka. Aomo memimpin, dan tidak ada yang terjadi pada mereka di sepanjang jalan. Mereka terbang ke arah distrik hewan Phoenix Hitam. 20 hari kemudian, Lin Feng melihat distrik hewan kuno. Ada bangunan-bangunan hewan raksasa yang besar. Itu benar-benar berbeda dari dunia Raja 10.000 binatang. Ki di sini lebih brutal. Itu juga, jelas, sangat berbeda dari dunia manusia. Banyak orang mengangkat kepala ketika melihat seekor naga di langit. Seekor naga muncul di wilayah Phoenix Hitam. Dan naga itu memiliki manusia di punggungnya, bahkan lebih buruk. Di Istana Celestial di puncak gunung raksasa, seseorang menatap ke kejauhan dan melihat Aomo. Mata orang itu berkilauan dingin, naga itu tidak memiliki martabat. Lin Feng dan Aomo melanjutkan. Lin Feng merasakan seseorang mengawasinya. Dia melirik ke Istana Celestial di kejauhan dan melihat bayangan hitam, seseorang mengenakan jubah harimau emas dan ungu. Dia tampak seperti Raja Binatang Purba, bermartabat dan agung. Dia menatap Aomo. Turunkan neraka, teriak pria itu dengan marah. Raungan yang mengerikan seperti itu dapat menghancurkan organ internal manusia biasa. Lin Feng merasakan gelombang suara yang berat, dan melihat banyak harimau ilusi. Raungan macan merah, itu adalah Raja Macan Merah. Raungan itu mengejutkan monster yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu. Mereka mendongak ke istana di langit, dan mereka melihat pemimpin istana harimau merah berdiri di sana. Dia tidak senang melihat Aomo dan manusia itu. Aomo berhenti. Sang raja berkata dengan dingin dan tanpa perasaan, kamu dari klan naga, dan kamu membiarkan manusia menunggangimu. Malu pada kamu memalukan bagi klan naga. Karena kamu tidak tahu malu, aku akan menggunakan kamu sebagai alat transportasi. Kamu akan membantu aku melindungi istana. Petik 2. Aomo menatapnya dengan dingin dan menyemburkan api. Mata raksasanya dipenuhi dengan pembunuhan. Harimau tua, kata Lin Feng kepada Raja Harimau Merah. Raja sangat marah. Huff. Raja Harimau Merah menatap Lin Feng dan berkata, pergi sekarang. Beri aku naga itu. Petik 2. Hewan bodoh dan kurang ajar, balas Lin Feng dengan dingin. Raja Harimau Merah marah. Dia bangkit ke udara dan melepaskan binatang buas dalam gelombang kekuatan. Lin Feng dan Aomo merasakan energi penindasan di sekitar mereka. Aku akan pergi dan membunuh binatang itu, kata Aomo kepada Lin Feng. Tidak, dia tidak lemah. Kita tidak bisa menang melawannya, kata Lin Feng. Jangan khawatir, ayah, serahkan padaku, kata Aomo, terbang menuju harimau. Lin Feng terkejut dan menatap Aomo. Dia sebenarnya tidak tahu seberapa kuat Aomo. Dia adalah naga, dia mungkin memiliki beberapa kekuatan khusus. Lagi pula, raja tidak akan berani membunuhnya. Lin Feng adalah orang yang dalam bahaya. Luar biasa. Aku akan melihat seberapa kuat naga, sembur Raja Harimau Merah dengan dingin. Dia melesat ke depan dan melepaskan energi yang menindas. Dia mengangkat tinjunya, tetapi rasanya seperti gunung telah muncul. Aomo tidak takut, cakarnya muncul, dan kulitnya seperti baju besi. Tabrakan itu mengesankan dan keras seperti petir.
Aomo melesat melintasi langit, luka muncul di lengannya, kekuatan yang sangat kuat menembus tubuhnya. Dia batuk darah. Raja Harimau Merah memahami kekuatan bumi, serangannya sangat berat. Dia adalah Raja Bumi. Raja Macan Merah mengerutkan kening. Dia tidak berharap Aomo cukup kuat untuk bersaing dengannya. Dia meraung dan bergerak lebih cepat dari mata. Kata, Raja, muncul di atas wajahnya. Beberapa Raja Harimau muncul di sekitar Aomo dan mendekatinya. Aomo melepaskan iblis hitam menakutkan yang menakutkan, matanya menjadi hitam pekat. Orang-orang di sekitar mendengar nyanyian naga. Aomo berubah menjadi beberapa naga dan menembak ke arah Raja-Raja Harimau yang berbeda. Naga iblis menabrak Raja-Raja Harimau, meraung penuh kemenangan. Raja Harimau Merah melambaikan tangannya dan Raja-Raja Harimau meraung dengan marah. Raungan mereka dapat menghancurkan jiwa orang. Sepertinya raungan Raja Harimau Merah telah mencapai puncak kesempurnaan. Dao keduanya sudah hampir mencapai level maksimal. Seru kerumunan yang menonton di bawah. Raja Harimau Merah adalah pemimpin di wilayah itu dan semua ini tidak mengejutkan, dia sangat kuat. Naga iblis sepertinya akan dihancurkan. Hanya satu naga iblis yang tersisa, dan dia berjuang. Pada saat itu, suasana tiba-tiba menjadi gelap. Energi iblis memenuhi udara. Bayangan naga muncul dan menghancurkan langit. Kemampuan Godly Dragon Clan. Binatang-binatang di kejauhan mengerutkan kening. Naga terkuat memiliki kemampuan khusus yang membuat dao mereka jauh lebih kuat. Raja Harimau Merah mengangkat kepalanya. Seperti yang diharapkan, naga itu sangat kuat, dan dia bisa menggunakan kemampuan khusus klan naga. Suasananya gelap dan tampak apokaliptik. Lin Feng awalnya ingin terlibat, tetapi ketika dia melihat itu, dia berhenti, matanya berkedip. Raja Harimau sangat kuat dan mengendalikan kekuatan bumi, dia juga mengalami beberapa serangan suara, jadi dia mengerti dua jenis dao. Tapi Ao berbakat dan serangannya eksplosif. Naga itu memuntahkan energi yang berubah menjadi kekuatan iblis gelap. Naga mengelilingi harimau, yang berubah menjadi hitam. Bunuh dia, teriak Aomo. Seketika, Raja-Raja Harimau dihancurkan dan dihancurkan oleh energi iblis. Pada saat yang sama, kekuatan iblis yang menakutkan melesat ke arah Raja Harimau Merah dan mengelilinginya. Wajah Raja Macan Merah menegang. Dia perlahan menjadi gelap juga. Pergi, teriak Raja Harimau Merah dengan marah. Tiba-tiba, dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Semua kepala meraung marah. Dia mulai terbang menuju naga raksasa di langit. Dengan cepat, naga raksasa itu membuka mulutnya dan menelan raja. Ketika orang banyak melihat itu, mereka heran. Apakah naga iblis menyerap harimau raksasa? Suara menderu menyebar di udara, dan Raja Macan Merah muncul kembali dan menembak pergi. Tubuhnya menjadi hitam dan dia tampak marah. Kamu orang lemah, dan kamu pikir aku akan menjadi penjaga di istanamu. Teriak Aomo dingin. Raja Harimau Merah mengaum dengan marah sebagai tanggapan. Pedang hitam pekat raksasa muncul dan melesat melintasi langit. Dalam sekejap mata, istana surgawi dipenuhi luka menganga. Raja Macan Merah berteriak dengan marah, beraninya kamu menyerang istanaku. Bersiaplah untuk dihukum. Petik 2. Raja Harimau Merah pergi. Kerumunan di kejauhan tercengang. Raja Harimau Merah telah berhenti berkelahi. Apakah dia akan meminta para pemimpin lain untuk datang dan membantunya? Bab 2325, Kelalaian, Subscribe Penatua. Aomo menatap lawannya. Mata raksasanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lalu, dia berbalik dan pindah kembali ke Lin Feng. Dia terlihat cukup puas dan tersenyum lebar. Ayah, bagaimana menurutmu? Tidak buruk. Apakah itu kemampuan khusus kamu? Kamu dapat mengubah orang menjadi iblis. Luar biasa, kata Lin Feng, membelai kepala Aomo dan tersenyum. Ya, ini kemampuan khususku. Itu terus tumbuh semakin kuat. Aku bisa menyerap makhluk hidup dan menjadikannya iblis. Aomo tersenyum. Lin Feng mengetuk punggungnya. Dia tampak seperti anak kecil ketika dia bersama Lin Feng, kepada kerumunan di kejauhan, melihat tindakan naga yang sangat kuat seperti anak kecil sangat mencengangkan. Apakah kamu semua memiliki kemampuan yang berbeda di klan naga? Tanya Lin Feng. Dia penasaran. Beberapa orang tidak, itu tergantung pada kemampuan alami kamu. Petik 2. Aku mengerti, Lin Feng mengangguk. Keduanya terus maju dan memasuki distrik hewan Phoenix Hitam. Musanzi masih belum menghubungi mereka dan sedikit orang, atau mungkin belum ada, yang datang. Namun, Lin Feng tidak terburu-buru. Dia memilih tempat tinggal dan berlatih kultivasi. Lin Feng benci membuang-buang waktu. Dia produktif setiap hari. Dia memaksa dirinya untuk memanfaatkan waktunya sepenuhnya untuk menjadi lebih kuat. Tapi Aomo tidak seperti itu. Dia adalah binatang buas, ketika dia berada di luar negeri, dia menikmati waktunya. Di dunia Satwa Agung, ada binatang buas di mana-mana, itu adalah wilayah rumahnya. Dia merasa di rumah. Pada saat itu, ada seorang manusia di punggung Aomo, tapi itu bukan Lin Feng. Itu adalah wanita yang sangat cantik. Bocah kecil, bahkan sebelum kamu lahir, aku sudah bersama Lin Feng.
Aku seperti kakak perempuan atau bibi untuk kamu. Tunjukkan aku berkeliling dan berhenti mengeluh, kata Xiaoya sambil tersenyum. Dia tidak pernah menunggang naga. Perasaan yang luar biasa. Terus, kamu bukan saudara perempuan ayah aku, kata Aomo. Dia tidak bahagia. Dia terus terbang di awan. Ketika Xiaoya sudah cukup, mereka mendarat di tanah. Xiaoya tidak khawatir dengan Aomo di sana. Dia sangat kuat. Mari kita makan sesuatu. Aomo berubah menjadi manusia lagi dan membawa Xiaoya ke paviliun binatang. Ada banyak hal untuk diminum dan dimakan di sana, tetapi ketika Xiaoya melihat makanan itu, dia merasa ingin muntah. Ada daging mentah yang berdarah di mana-mana. Ayo pergi, kata Xiaoya, meletakkan tangannya di atas mulut dan hidungnya. Aroma dagingnya juga mengerikan. Aku pernah mendengar bahwa banyak orang dari pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan akan datang ke sini, kata seseorang pada saat itu. Itu adalah seorang wanita berpakaian hitam. Xiaoya berhenti dan duduk. Wanita itu melanjutkan, lubang neraka kuno tertinggi adalah salah satu wilayah terlarang. Manusia-manusia itu pasti akan mati di sana. Petik 2. Kuharap Lin Feng tidak pergi ke lubang neraka kuno tertinggi. Bisik Xiaoya kepada Aomo. Aomo menatapnya dan berkata, dia. Apakah itu berbahaya? Tanya Xiaoya. Dia sangat khawatir. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada ayah aku? Kata Aomo. Dia memiliki keyakinan pada Lin Feng. Wanita itu menatapnya tajam. Seekor naga. Wanita itu tertegun ketika dia melihat Aomo dan menyadari bahwa dia adalah seekor naga. Black Phoenix. Aomo menatapnya dan menyadari bahwa dia adalah Phoenix hitam. Wanita itu menatapnya dengan gelap dan berkata, kalian akan pergi ke neraka kuno-kuno tertinggi untuk mati. Klan Phoenix dikutuk. Mereka hanya klan yang sia-sia sekarang. Kamu hanya beruntung masih hidup. Kamu tidak berani pergi ke lubang neraka kuno tertinggi, dan kamu mengolok-olok orang-orang yang cukup berani untuk pergi ke sana, balas Aomo dingin. Benar, kamu pengecut dan kamu mengolok-olok orang yang berani. Kamu konyol, kata seorang pria parubaya dengan pakaian biru menggigit sepotong besar daging mentah. Aomo menatapnya dan berkata, kamu juga datang. Mereka telah saling bertemu di klan Musan. Iya nih, karena kamu di sini, aku kira Daimon juga ada di sini. Tapi siapa gadis itu? Meskipun Daimon tidak akan memiliki masalah di tertinggi neraka-neraka kuno, aku tidak berpikir dia harus membawa gadis itu akan berbahaya baginya, kata Lan Ge, menatap Xiaoya. Xiaoya terlihat sangat imut dan naif. Lan Ge menyukainya. Daimon tahu itu, jawab Aomo. Lan Ge tidak mengatakan hal lain. Pada saat itu, dia perlahan berbalik dan menatap seseorang yang tidak mengatakan apa-apa. Orang itu mengenakan jubah hitam dan kepalanya diturunkan, sulit untuk melihat wajahnya. Dia juga tidak punya ki. Siapa kamu? Tanya Lan Ge acuh tak acuh. Pria berpakaian hitam itu tampak berbahaya. Dia tidak menjawab, terus makan seolah-olah dia belum mendengar apa-apa. Lan Ge melepaskan ki yang memenuhi udara. Petir muncul di sekitarnya dan melesat ke arah orang itu. Orang itu mengangkat tangannya, dan halilintar menabrak telapak tangannya. Kerumunan mengira dia akan meledak, tetapi dia tidak. Petir perlahan menghilang. Lan Ge menatapnya tajam. Kamu sangat kuat, Yang Mulia. Aku ingin tahu siapa dirimu lebih dari itu. Petik 2. Lan Ge melepaskan lebih banyak petir ki dalam gelombang kekuatan. Orang itu perlahan mengangkat kepalanya, dia memiliki mata hitam pekat. Satu lirikan dan Lan Ge memiliki kesan dia ada di neraka. Lan Ge perlahan berdiri. Dia dikelilingi oleh kilat, dan paviliun robek. Dia melemparkan dirinya ke orang lain. Penanam di pakaian hitam melepaskan cahaya darah, petir dan cahaya darah bertabrakan. Kultivator berpakaian hitam pindah, dia tidak ingin tinggal di sana. Potong. Lan Ge merilis petir untuk mengelilingi pembudidaya. Kerumunan di sekitar mereka tidak bisa membuka mata mereka, itu sangat menyilaukan. Kultivator berpakaian hitam melaju mundur, jubah hitamnya baru saja robek oleh petir. Dia melirik Lan Ge, saat binatang buas lainnya menggigil. Apa yang sedang terjadi? Setengah dari kepalanya adalah orang jahat dan setengah lainnya adalah binatang. Cahaya darah muncul di langit, dan orang banyak yang heran menyaksikan pembudidaya pergi. Seseorang dari lubang neraka kuno tertinggi. Teriak Lan Ge. Dia mengejar pembudidaya. Aomo juga heran. Apakah itu benar-benar seseorang dari lubang neraka kuno tertinggi? Keduanya tiba-tiba mengejar pembudidaya itu. Xiaoya berteriak, kamu bajingan. Xiaoya memandang Aomo, dia sudah melupakannya di sana. Dia merasa tidak aman, dia tidak bisa bersaing dengan semua binatang buas di sana. Gadis kecil, karena kamu sendirian di sini, kamu harus datang ke rumahku, kata wanita dengan pakaian hitam sambil tersenyum. Wajah Xiaoya menegang. Ada yang harus aku lakukan. Terima kasih, saudari. Petik 2. Tidak apa-apa, ikuti aku. Ketika teman naga kamu kembali, aku akan memberitahunya bahwa kamu ada di sana, kata wanita itu sambil tersenyum. Xiaoya takut, tetapi dia memaksa dirinya untuk tersenyum dan menjawab, saudaraku, aku akan menunggu kakakku kembali, dia sangat kuat.
Apakah begitu? Sekuat Raja Phoenix, tanya wanita itu sambil tersenyum. Dia terdengar jauh lebih dingin dan bertanya, apakah kamu datang atau tidak? Cahaya-cahaya gelap mengelilingi Xiaoya. Dia langsung berhenti tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan datang ke rumahmu, kakak. Gadis yang baik, kata wanita yang tersenyum. Kinya menghilang, dan dia membawa Xiaoya pergi. Kakak, di mana rumahmu? Tanya Xiaoya, berusaha memaksakan dirinya untuk tersenyum. Dan apa yang akan kita lakukan di sana? Hihi, gadis kecil yang baik. Aku ingin teman naga kamu memberi aku beberapa darah naga. Kamu akan membantu aku melakukan itu. Petik 2. Kakak, kamu baru saja memberitahuku dan aku akan bertanya. Namun, wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kami membutuhkan darah naga yang kuat. Teman naga kamu tidak perlu menerima, bahkan jika kamu bersama kami. Terima kasih sudah subscribe Penatua.